Cerita dimulai di puncak Gunung Gua Hua. Di sini rupanya ada pendekar sakti Mandraguna yang nongkrong di sana. Hei, iblis tua Cho, kau sudah banyak menindas orang-orang yang lemah. Pernahkah kau berpikir bahwa aku akan mati hari ini, ha? Dan terpojok sampai terbing jiwa ini. Hei, iblis tua Cho, kau berbohong soal tubuhku kakiku. Hari ini aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Setelah mengejarmu selama 3 tahun, akhirnya aku tidak memiliki tempat untuk kuburan manapun lagi. Orang tua ini berniat membahas muridku yang malang. Hah, rupanya di sini sang MC sudah ke pojok dan rupanya ingin sinu. Iblis tua Cho, sekarang kau telah terpojok. Apa kau menyesal perbuatanmu? Rupanya ada seorang gadis kawaii banget. Wanita itu bernama King Mengdi, Master Puncak Wusing She Tanah Suci Taisu. Dan nampaknya di sini, rupanya sang MC hanya ketawa-tawa dan tidak pernah menyesal dengan perbuatannya. Menyesal. Aku Chua Siu akan berlatih sampai 100 tahun dan terus berlatih dengan keras. Di antara mereka, siapa yang bisa menjadi tak terkalahkan? Siapa yang bisa mengalahkan mereka semua? Satu-satunya penyesalanku adalah waktu. Aku tidak memberiku 1000 tahun lagi. Siapa yang di dunia ini yang tidak akan patuh kepada aku? Karena kau tidak mengenal kata menyesal, baiklah, aku akan menghukummu. Maka jangan salahkan kami bertindak kejam. Pergilah ke neraka, bunuh dia. Baik. Di sini sang MC menggunakan mantra Kouchi no Sono Jutsu supaya mengaktifkan mantra segel dan terciptalah gelombang yang sangat besar. Ini buruk. Iblis tua itu berniat menggunakan jurus pamungkasnya. Hentikan dia sekarang. Rupanya di sini semua orang meningkatkan kultivasinya seolah-olah mendapatkan Manggekyo Sharingan. Baiklah, hari ini tamatlah riwayatmu. Ha, uh, Rupanya sang MC kalah karena dikeroyok. Anjir. Rupanya dia malah ketawa super ngakak. Teknik terlarang keabadian meminta umur panjang. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Di sini sang MC mengaktifkan kekuatan yang tersegel dalam dirinya. Kalian akan menyesal di kehidupan selanjutnya. Dan pada akhirnya, sang MC pun tinggal pedang doang di sana. Dia menghilang. Iblis tua Chua meledakkan diri sendiri. Apa yang terjadi? Rupanya karena ledakan itu, semua tetua pun terluka parah. Anjir, apa yang terjadi? Jika saja dia pergi ke The Great Will Toyan dan mengkill monster serta makhluk barbar, dia pasti akan menjadi seorang jenderal yang ganas dari ras manusia. Sungguh sayang sekali. Rupanya di sini mereka berhasil membasmi iblis. Apakah kalian berpikir aku iblis tua Chua baru saja mati dengan cara seperti itu? Tanah suci Taisu memiliki 18 puncak yang memiliki 3 puncak pusat, Taiying, Yuangsha, dan Tianjin. Semuanya pimpinan oleh orang suci. Dan master dari 14 puncak lainnya semuanya adalah kultivator kecil. Skip terjadi di sini 1 bulan kemudian di puncak Shuangxia. Secara pribadi, menemukan murid hebat Dong Fei. Aku iblis tua Chua kembali lagi ke kehidupanku sebelumnya. Bagaimanapun sebelumnya aku menyeberang ke dunia ini, aku dulunya seorang mahasiswa. Demi kebangkitanku hari ini, monster ini sudah menyiapkan 3.700 metode regresi dan 1.200 metode kebangkitan. Dengan persiapan yang begitu matang, bagaimana bisa aku bisa mati dengan mudah? Ini dia, Tanah Suci Taizu yang dulu aku pernah pelajari. Seperti metode ini berhubungan dengan tempat ini. Host terdeteksi bahwa tuan rumah dihidupkan kembali. Informasi, host, fungsi sistem telah berubah. Silakan pilih salah satu dari 2 pilihan tersebut. Pilih jalur alur cerita. Alur cerita pertama, menjadi villain Destiny. Selama Anda telah melakukan kejahatan, sistem akan memberikan Anda imbalan. Villain Cultivate, Anda juga pernah mati sehari, belajar juga rasa sakit dan memutuskan untuk memikirkan sebagai cara sebelum melakukan kejahatan. Di kehidupan sebelumnya, aku memilih villain Destiny dan aku melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya karena aku pikir itu keren. Hari ini aku melalui dengan memukul orang-orang di jalan seperti tikus, namun mereka selalu banyak bacot dan itu menyebalkan. Karena itu dalam kehidupan ini, lebih baik aku pilih sedikit lambat. Jadi, aku akan diam-diam meningkatkan kekuatanku sampai pada akhirnya entitasku akan diketahui lalu dianggap berbahaya oleh dunia. Jika aku bisa menyamar sebagai salah satu putri suci di tanah suci ini, mungkin seluruh gadis-gadis di tanah ini akan menjadi milikku. Aku memilih villain cultivate system. Ting.
Sang host sudah memilih pilihan hidupnya. Di sini pun install sistem terjadi. Oke, berhasil. Sistem buka panel pribadi. Mari kita lihat siapa yang aku rasuki dalam hidup ini. Ting, panel pribadi. Host, Cuasia. Identitas murid pertama puncak Yungxia. Tidak ada keadaan hancur dan rata-rata kultivasinya 17 tahun. Metode pudingnya karena jiwa tuan rumah terlalu kuat. Metode diambil paksa dan dihapus. Murid pertama dari puncak Xia. Kultivasi rata-rata keberuntungan minus 18. Tapi kenapa tingkat kekuatannya hanya sedikit lebih tinggi dari ayam sprint? Anjir, apa-apaan ini? Apa yang dilakukan pemilik tubuh ini sebelum aku datang ke sini? 10 hari yang lalu, Cuasia seorang ahli perkakas dan murid langsung dari puncak Tainjian, cemburu pada wanita dan memasuki arena hidup dan mati. Di arena hidup dan mati, Cuasia ahli perkakas dikalahkan dengan satu gerakan saja. Lalu basis kultivasinya dihapuskan dan dia menderita penghinaan yang ekstrim. Naruhodo, sungguh pria yang menjadikan. Aduh, demi kau yang telah menyediakan tubuh bagi tuan ini, aku akan membalaskan dendammu. Jadi aku tetap lihatlah bagaimana cara tuan ini membalaskan dendam menjadi tak terkalahkan. Di sini sang MC mencoba melakukan kultivasi setelah sejam kemudian. Tubuh ini sungguh tidak berguna. Kultivasiku yang buruk cedera serius. Tapi untungnya aku masih punya cara. Kalian sudah mendengar Master Puncak yang ikut mengejar dan membunuh Iblis Tua Chu kembali ke sekte 3 hari yang lalu. Jadi Iblis Tua Chu itu berhasil dibunuh. Syukurlah kalau begitu. Iblis Tua Chu itu memang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tapi bagaimanapun juga, dia masih berada di alam small sign. Bagaimana dia bisa lolos dari pengurungan kultivator alam Great Shine ini? Itu adalah hal yang bodoh. Iblis seperti itu, aku selalu menunggu seseorang untuk membunuhnya. Sialan anjir, kalian pasti tidak berpikir bahwa Iblis Tua itu adalah aku. Ini adalah hinaan besar. Aku bergabung bersama dengan sekte kalian. Bukan untuk dihina ini, anjir. Mengalahkanku, aku hanya bermain-main saja. Saudara Cuacia. Saudaraku, apakah lukamu sudah sembuh? Ya, aku baik-baik saja. Tidak ada yang dihiraukan. Dia pun sambil berlalu dan juga tidak ingin gosip di sana. Senior Brother Chu ini tampaknya memiliki nama yang sama dengan Iblis Tua Cha. Bukankah dia Iblis Tua Cha sama memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun? Ya, kau terlalu khawatir. Walaupun dia memiliki sedikit bakat kultivasi yang sama seperti Iblis Tua Cha, bukankah kultivasinya sudah dihapus? Kau benar sekali. Berpindah tempat di alun-alun utama, rumah Master Qi Queng Fia, rumah Master Qi Meng Di. Master, assalamualaikum. Murid meminta untuk bertemu dengan Master. Rupanya di sini sang MC langsung masuk aja menempuh. Cua, 10 tahun yang lalu kau terluka akibat dari perkelahian dengan orang lain dan sekarang kamu ingin melihatku. Apakah kamu butuh Master untuk menyembuhkan kultivasimu? Tolonglah Master. Tingkat kultivasi milikmu rendah, tetapi kamu berani bertindak kejam. Basis kultivasimu pantas untuk dihilangkan. Master tidak dapat membantumu kembali. Master, alasan kenapa basis kultivasiku rendah bukanlah Anda juga sudah mengetahuinya. Bagimu, aku bisa menjadi lebih kuat tanpa sumber daya kultivasi. Anda telah memberikan semua sumber daya kultivasi kepada junior kedua, junior ketiga, dan junior keempat, dan junior kelima. Dan tidak ada yang tersisa untukku semua. Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat? Lancang kamu. Bakatmu itu menyedihkan. Dan kamu tidak pernah bekerja keras untuk mengkultivasi. Namun sekarang kau menyalahkan kau sendiri sebagai masternya. Itu konyol. Benarkah? Alasan Anda ini memberikan sumber daya kultivasi kepadaku, apakah itu karena nama keluargaku sama dengan Iblis Tua Cha? Jadi Anda bertingkah konyol, lalu melampiaskan amarahmu padaku. Sebagai seorang master, aku tidak pernah melampiaskan kemarahanku kepadamu. Kamu kembali dulu, tunggu Master menemukan harta karun yang bisa menyembuhkan lukamu. Aku pasti akan membuka kembali jalan kultivasimu. Tidak. Master, Anda dapat membantuku langsung sekarang. Bagaimana? Dikatakan tubuh Master itu memiliki kewenangan surgawi. Jika kita berdua melakukan kultivasi ganda, tidak hanya aku bisa menyembuhkan cederaku, aku bisa meningkatkan kultivasiku. Bagaimana? Apa yang kamu katakan? Murid ini berkata benar. Master telah lakukan kultivasi ganda kepadaku. Dimaksud kultivasi ganda adalah enak-enak. Itu tambahan dari admin supaya kalian mengerti. Ya, pengkhianatan apa kamu cari mati, Rupanya di sini gurunya pun kepengen nampol si MC ini karena kurang ajar. Berani kamu mempermalukan sebagai guru di depanku. Hari ini aku pasti akan mematikan tendon dan tulangmu lalu mengeluarkanmu dari sekte. Dia tentunya sang MC di sini lebih unggul karena dia seorang kultivator awal.
Apa yang terjadi? Seluruh kesaktianku tidak berguna. Aku tidak bisa menggunakan basis kultivasi grid sign-ku milikku. Hah, Master, mohon bantuannya kalau gitu kita akan melakukan kultivasi dan ganda. Wah, dasar pengkhianat. Apa yang kamu lakukan? Aku ini adalah mastermu. Oh, melakukan ini pada murid rupanya. Nampaknya enak. Yang seharusnya aku ajari ada. Di sini ada tabel pembagian ranah kultivasi. Dari foundation ke tempat yang paling tinggi, kamu bisa lihat di sini seluruhnya sampai Great Emperor ada di sana. Bawah tingkat kaisar, setiap alam memiliki semasal 9 lapisan. Lapisan pertama hingga ketiga adalah tahap awal. Lapisan keempat hingga keenam adalah tahap tengah dan lapisan ketujuh hingga ke-9 adalah tahap akhir. Oke. Hei pengkhianat, apa yang telah kau lakukan pada gurumu ini? Aku tak akan membiarkanmu sesuka hati. Kenapa aku tidak bisa menggunakan teknikku? Aku seperti orang biasa saja yang kehilangan kekuatannya. Apa yang sudah kau lakukan padaku? Dasar orang hintai, kau bisa dikatakan aku menyegel kekuatan kultivasinya. Kau ini macam apa? Hari itu ketika aku diburu oleh lebih dari selusin kultivator, aku diam-diam menggunakan The Crying Flame Reconnection Shield. Ini adalah harta yang diberikan kepadaku oleh sistem. In The Crying Flame Reconnection Shield System, alat penyegelan tingkat dewa. Apa dapat menyegel tubuh seseorang kultivator seorang wanita ditandai secara diam-diam. Anda dapat mengontrol inang dan memblokir seluruh basis kultivator pihak lain kapan saja. Itu dia. Selama aku menginginkannya, wanita yang aku tandai dengan segel ini, asalkan tingkat kultivasinya masih di bawah tingkat Emperor, aku akan dapat melakukan apapun kepadanya, termasuk enak-enak. Kamu sudah berumur ribuan tahun tapi kulitmu masih mulus seperti nona-nona. Hah, pengkhianat. Beraninya kamu bersikap kasar kepada gurumu. Apa kamu tidak takut aku akan mengkilmu, hah? Kalau begitu, Master, coba bunuh muridmu ini. Kalau bisa jangan hanya terus mengancam saja. Ayo lakukan sekarang juga. Cih, anjir. Master, jika kau memberitahu Master Puncak Tian Jiang Silyu tentang hilangnya kultivasi Anda, bagaimana? Menurutmu, apa yang akan dia lakukan? Karena pada awalnya adalah yang mengkil ayahnya sebagaimana jika kemarin dan membalas dendam. Hah? Gimana jadinya? Akan jadi lebih seru kan? Tidak boleh memberitahu Ling Shui. Dia akan datang dan membunuhku. Wanita itu adalah wanita gila. Betin masternya, pengkhianat. Hah? Dan bumi antar sumber dan lain-lainnya dikultivasi akan mengutukmu. Aku dapat memberikan kepadamu sebagai master. Kamu juga dapat memilih sesuatu hati sesuai seleramu. Oh gitu. Tidak. Yang aku inginkan lebih dari itu. Aku ingin makan melon itu. Tidak mungkin. Selama sekali tidak mungkin. Kau itu muridku. Hah, kau bahkan tidak. Rupanya di sini gurunya memerah. Bagaimana bisa master terkuat di puncak ini bersama dengan semut sekecil kamu? Aku tidak memiliki permusuhan dengan tanah suci Taisu. Tapi kenapa kau ikut dalam perburuan itu? Batin sang MC. Apakah kau takut sekarang? Ha? Master, terima kasih untuk ini. Murid ini juga memiliki teknik latihan kuno yang akan bermanfaat untukmu. Silahkan. Dari mana pengkhianat ini berasal? Kenapa dia memiliki keterampilan yang sangat bagus? Metode ini selaras dengan metode surgawi. Bagaimana dia bisa punya kitab sakti dewa? Master, bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Hah? Master, kalau begitu berikanlah kepadaku milikmu itu. Hah? Cuma sekali cicip saja kok. Kamu ini pengkhianat ya? Hah? Oh, apa itu? Petunjuk sistem. Ting, sayang sekali host telah berubah menjadi pengkhianat. Seperti yang diharapkan dari seorang penjahat, Anda akan diberi hadiah 1000 poin terobosan. Dan tidak lama kemudian, peristiwa terjadinya enak-enak itu dimulai. Ting, host melakukan kultivasi ganda. Dan sistem telah mengembalikan kekuatannya sepenuhnya. Ting, host Ting, kualifikasi tuan rumah tambah 100, tambah 100, dan tambah 100. Di sini sang MC mengalami level up terus-menerus. Beberapa jam kemudian setelah enak-enak dilakukan.
Ting, selamat kepada host telah mencapai tahap 9 Foundation Realm. Anjir, terima kasih Sensei. Selama tinggal sekarang ini, aku kalau butuh tinggal colok lagi ya. Dasar pengkhianat, aku telah memberikan apa yang kamu inginkan sekarang. Apakah kamu bisa melepas segelku ini? Tentu saja tidak. Dasar pengkhianat, apa kamu mencoba untuk membunuhku? Seorang master aku ini loh, master. Jika Anda tidak ingin orang lain tahu bahwa basis kultivasi Anda telah disegel, maka sembunyikanlah dengan baik. Oh iya, aku punya ini. Hah? Aku seharusnya tahu kan fungsi dari bola kristal di tanganku ini kan? Anjir, apa yang kamu lakukan? Apa kamu merekamnya? Iya, ini adalah bola kristal ajaib yang bisa merekam kejadian. Tenanglah, aku menyimpan ini sebagai kenang-kenangan. Hah? Jadi video kita tadi akan lakukan upload. Kalau aku suka ke internet, anjir, melihat reaksi Anda para pastor puncak lainnya akan menginginkan Anda. Jangan pernah mencoba membuka segel, kau tahu? Ah? Di seluruh dunia benua langit hanya murid ini yang bisa membukanya. Bahkan kultivator yang berada di tingkat kaisar tidak akan mampu membukanya. Namun apakah Anda tahu tidak ada kultivator di atas tingkat kaisar di benua ini? Jika muridmu ini meninggi, maka Anda akan menjalani bisa seumur hidup Anda sebagai manusia biasa sampai Anda mati karena usia tua. Jika kau tidak percaya padaku, Anda bisa mencobanya lain kali. Dan jika kau akan mati, gambar yang ada di kristal akan tersebar. Apa yang akan dipikirkan orang-orang di seluruh benua tentang dirimu. Jadi intinya engkau ada di genggamanku. Dasar pengkhianat, kamu harus mati. Kurang ajar, aku akan membencimu. Bagaimana mungkin seorang semut yang bahkan tak bisa mencapai alam Dauples menyegel seorang master puncak sepertiku? Hahaha. Berpindah tempat di sini sang MC. Aku tidak menyangka. Seingatku aku datang pada pagi hari. Ketika aku kembali bulan sudah ada di langit. Wow, ternyata aku kuat juga ya dalam enak-enak. Gacor banget. Dengan bantuan Master, aku telah mencapai tahap 9 Foundation Realm. Jika aku menerobos untuk mencapai alam Welshi, aku hanya bisa menunggu waktu berikutnya. Jika Welshi adalah tong kayu untuk menyimpan air, kalau begitu, Foundation Building adalah proses penguatan kayu tersebut. Semakin stabil pondasinya, semakin besar dan kuat kultivasi Welshi milikku dan semakin jauh juga peningkatan dalam kultivasiku. Kegagalan di kehidupanku sebelumnya terletak pada pondasi milikku yang kurang kuat. Aku melakukan terobosan tanpa membentuk sebuah pondasi yang kokoh. Alhasil, pondasiku milikku jadi tidak stabil. Oleh karena itu, kali ini aku harus membentuk pondasi kokoh dan menciptakan pondasi tertinggi untuk terobosan berikutnya. Pada saat itu, aku bertamu kultivator yang alamnya lebih tinggi dariku. Aku masih bisa melewatinya sampai mati. Aku penasaran apakah sumber daya untuk mengolah tingkat foundation buildingku masih ada di negeri atau tidak ya. Tapi walaupun masih ada, bagaimana cara pergi keluar tanah suci Taisu ini? Apa itu? Kantor penyewaan kapal udara? Naruto nih. Bahkan ini sebuah kesempatan yang bagus untukku. Berpindah tempat di sini. Rupanya sang MC naik kapal terbang. Aku menyembunyikannya sekitar sini. Seharusnya bahan tersebut masih ada di sini. Wow, itu dia. Di batu itu rupanya. Sepertinya tidak berubah sampai aku kembali. Baiklah, aku akan membuka segelnya di sini. Dengan mudah, sang MC membuka segel dan menemukan kotak berharga ia simpan beratus tahun yang lalu. Harta karun Foundation Building benar-benar masih ada. Tunggu saja, aku Xiuxian akan membangun kembali kejayaanku di masa silam. Ini dia. Sampai cu, aku tidak menyangka aku bertemu denganmu lagi. Oh, King Shua, apa yang kau lakukan di sini? Saudara Chu, Piu pikir kau sudah sinu. Aku tidak berharap akan dapat melihatmu lagi setelah ini. Seperti Master Puncak Sia, kau menganggapmu sebagai murid yang menarik. Xiang Meng dia bersedia memberikan harta spiritual surga dan bumi demi memperbaiki kultivasi seorang tinimbah sepertimu. 10 hari yang lalu, dialah yang telah merusak kultivasiku. Sampah ini membuat kultivasiku yang sebelumnya wealthy jatuh menjadi seorang foundation building. Dan dia juga berani memprovokasiku. Aku akan menyelesaikan urusanmu denganmu nanti. 10 hari kemudian kita akan bertemu lagi. Dan kau, harapnya kau aku mati. Apa yang barusan dikatakan oleh bocah tengil itu? Dia akan membunuhku. Katanya dia ingin bertemu dengan kakak di arena hidup dan mati. Pas semati itu menantang kakak Zhong
Di arena itu menggelikan sekali, perutku rasanya mau meledak. Pacu itu, aku tidak membunuhmu 10 hari yang lalu demi Master Puncak Xung Xia. Karena kau berminat menantangku di arena hidup dan mati. Maka di arena hidup dan mati 10 hari nanti, jangan salahkan aku karena bertindak kejam padamu. Xia itu, kenapa dia berani menantang bertarung di arena hidup dan mati? Apakah kotaknya sudah tidak waras? Bukankah semua kultivasinya sudah dihapus? Apa yang bisa digunakan untuk melawan Zhang Meng yang berada di tahap lanjut White Sea Realm? Hah? Tidak apa-apalah. Mungkin di sini akan ada pertunjukan yang menarik 10 hari lagi. Berpindah tempat di tempat yang MC. Oh, rumah Master penuh aura. Lebih baik aku berlatih di sini. Master sepertinya tidak akan keberatan, bukan? Lagi pula, apapun yang telah terjadi milikku adalah milikku. Dan jika apapun milik Master adalah milikku, dan setiap inci milik Master adalah milikku. Sungguh aku ini pria yang beruntung. Master murid datang untuk melihat Anda lagi. Dasar pengkhianat, kenapa kau datang ke kamarku malam-malam ini lagi? Apa yang ingin kamu lakukan? Master, bertanya apa yang ingin lakukan? Hah? Pengkhianat, jangan bertingkah sok aneh deh. Hehehe, kau membawa sesuatu yang bagus. Aku ingin melihatnya. Hah? Apa itu? Talisman, bangkitlah. Di sini sang MC melakukan barrier atau pelindung yang sangat kuno. Wah, pelindung ini, mungkinkah metode pengembantulan formasi ini adalah warisan formasi kuno? Hah, benar. Master memiliki penglihatan yang bagus rupanya. Ingin belajar, ha? Apa yang Anda tukarkan dengannya? Hah, aku tidak mau seperti itu. Baiklah, karena ini masalahnya murid akan mematuhi keinginan Master. Ngomong-ngomong, Master, jika Anda lapar, makanlah ini. Lagi pula, Anda sekarang dalam kondisi tubuh fana yang tidak bisa hidup tanpa makanan. Hahaha, sial, pengkhianat kamu. Suatu hari nanti aku pasti akan membunuhmu. Rupanya di sini sambil ditemplok pantatnya. Ah, Master ini jangan bercanda. Hah, Master benar-benar jahat terhadapku. Cih, cih, cih. Master, aku sudah menyiapkan formasi pembunuh di aula bagian belakang. Jadi ada orang lain tidak akan dapat masuk dengan mudah. Murid ini masih membutuhkan Anda untuk meningkatkan kultivasi ganda. Jika Anda mati, murid akan sedih loh. Siu Sie, suatu hari Master ini akan memotong-motongmu menjadi 10. Seorang pengkhianat menjadi berkeping-keping. Kamu tahu, ha? Berpindah tempat di ruang penguasa. Ting informasi barang. Item Fruit of the Creation. Kategori harta bumi dan langit. Grade produksi immortal sangat berharga. Dengan menggunakan buku ini yang terkenal sebagai metode pembentukan fondasi paling kuat dari zaman kuno hingga sekarang. Di antara langit dan bumi, produksi surgawi lalu dipaksakan dengan buah dao, kehidupan dengan menciptakan ditambah dengan bantuan sistem. Mulai sekarang di benua langit siapapun kultivator dengan produksi terbuat selain aku. Di sini sang MC membuat dan memakan buah dewa dengan sekali makan. Melakukan fondasi ulang, jalankan Tao Sutra. King informasi, host mencapai tahap 8, tahap 6, tahap 3 dan terus naik. Kultivasi host mendekati tahap fana. Dan nampaknya di sini aku berhasil. Tentukan pilihan apakah Anda ingin melakukan terobosan. Iya. Terdeteksi bahwa host mempertingkatkan teknik membangun fondasi terkuat Tao Sutra dan konsumsi poin terobosan juga meningkat. Mengkonsumsi 100 poin terobosan. Pada latihan pertama, telan Dao Fruit of the Contraction mulailah menjalankan Dao Sutra dan bangun fondasi. Pelatihan terus berlanjut, di mana pelatihan akan mencapai titik telan Dao Fruit of the Crescent Mutan menjalankan Dao Sutra bangun fondasi. Hah, ini dia. Gua sudah mencapai terobosan yang kuinginkan. Semua orang di dunia mengatakan bahwa tahap ke-9 adalah tahap yang ekstrim. Mereka harus mengikuti jalan para pendahulu dan naik selangkah demi selangkah menuju keabadian. Dan seperti yang diketahui oleh semua orang, melakukan terobosan di tahap ini akan sulit dan harus ditempuh. Jika aku melewatkan kesempatan ini, bagaimana aku bisa tahu ini adalah sebuah berkah atau bukan? Walaupun ada resiko kematian, disitulah terdapat peluang yang besar. Wow, 7 hari kemudian, sang MC pun sudah naik kultivasi begitu tajam. Kekuatannya, terobosannya, bahkan di sini sistem memberi informasi. Host berhasil menembus tahap ke-10 Foundation Building. Terobosan kali ini berhasil melewati 10 tahap dan menghabiskan 1000 poin terobosan. Jumlah poin terobosan host saat ini adalah 0. Dan akhirnya, dari puncak Gunung Taishu, terdapatlah pusaran pusat energi yang sangat kuat. Puncak Taijuanjian. Di sini ada seorang wanita yang rupanya dia adalah Master Liu Shui. Pusaran itu adalah spiritual yang sangat kuat. Apa King Meng? Dia jalang itu punya kesempatan untuk menerobos ke level berikutnya. Rupanya di sini MC
Mengkondasi tubuh dalam rohku sudah mencapai batasnya. Hari ini fondasi ekstrimku. Akan aku menerobos ranahku naik ke Sea of the Contraction menempa fondasi yang tak tertandingi. Ting, selamat kepada host, terdeteksi mengalami terobosan besar. Naik ke tahap Sea of the Contraction dengan 10 tahap besar. Mudah sekali untuk memicu mekanisme hadiah. Baiklah, aku akan melihat apa yang sedang dipersiapkan sistem sebagai hadiah. Sang MC langsung meloncat dari tempat duduknya. Host mencapai kesempurnaan mekanisme imbalan dipicu. Selamat kepada host telah menerima konstitusi suci primordial. Hah? Apa-apaan ini? Konstitusi suci primordial. Catatan, konstitusi suci primordial membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk ditingkatkan. Konstitusi menyatu dengan host. Kau ini. Sial anjir, aku akan menghabiskan banyak sumber daya dalam kultivasi sampai melanggar batasku. Dan sekarang aku punya konstitusi suci primordial kau sistem baka. Bagaimana aku harus jadi kuat sekarang? Pesan, konstitusi tak terkalahkan selama tahap primordial tak terpisahkan dalam tahap sama. Konstitusi terkuat umat manusia, konstitusi pribadi lemah. Selama periode primordial akhir, aturan langit dan bumi berubah, memupuk dengan konstitusi suci primordial, mengkonsumsi sumber daya intensif. Ting informasi kepada host, kesimpulannya dari seluruhnya yang sistem Vokan. Saat ini konsumsi primordial tidak berguna. Jangan kecewa dulu host. Tidak ada sumber daya. Curi saja, rampok saja dari orang lain dan musnah sampai tidak ada yang menjadi musuh Anda. Sistem percaya bahwa konsumsi Anda sepenuhnya dikembangkan suatu hari jika Anda menambah sumber daya tersebut menjadi titik perobosan. Siapa tahu banyak titik terobosan yang kau butuhkan di masa depan. Berapa banyak sumber daya yang harus kau tukar? Nampaknya dengan status ini, sang MC masih kecewa. Sekarang aku telah bergabung dengan konstitusi. Gua tidak perlu takut rupanya. Untungnya aku punya master. Di sini sang MC tanpa ragu-ragu berpindah ke tempat masternya. Depan Chongre. Rupanya masternya makan apel pemberian dari sang MC. Oh, apakah itu enak? Ya lumayan. Hei, langsung berubah menjadi marah dia. Dasar murid pengkhianat. Kenapa kau datang ke sini lagi? Master, beberapa hari tidak terlihat. Master merasa seperti beberapa musim telah berlalu. Bertambah cantik dan kawaii. Rupanya MC merayu masternya rupanya. Berapa lama master tidak mandi? Anjir, murid apa dia? Jika bukan karenamu mengambil kembali pengendalian, aku tidak punya waktu untuk mandi bahkan jika aku mau. Jadi itu adalah kesalahanku ya. Baiklah, aku mau minta maaf. Jika itu yang terjadi, biarkan aku melayani Anda secara pribadi dan kamar mandi Anda. Jangan khawatir, Master. Muridmu ini tidak akan membencimu kok. Hei, dasar pengkhianat. Apa yang ingin kamu lakukan, Dear Corn? Seperti yang diharapkan dari konstitusi aroma surga, kulit Anda tetap begitu bersih dan halus bahkan setelah beberapa hari tidak mandi. Kau murid pengkhianat, ngapain kau? Tentu saja, Master. Tolong tinggalkan kultivasiku. Biarkan aku menggosok punggung Anda. Apa murid pengkhianat? Kamu ngapain? Ada seseorang di luarkah? Berpindah tempat di luar gerbang. Lah, Master. Saudara Mang, kau sudah keluar dari kultivasi tertutupmu apa belum? Puncak Taising Master Tiang Jin, rupanya dia datang. Maaf, aku saudara Jin, aku menghadapi masalah selama kultivasi. Jadi aku tidak bisa menemuimu di luar hari ini. Rupanya di sini sang master sedang melakukan kultivasi ganda dengan enak-enak. King, selamat kepada host. Seperti orang jahat, Anda telah dalam kultivasi ganda dengan master selagi mekanisme hadiah dipicu. Senjata misteri pedang darah biru menjadi milik Anda. Dasar murid jahat, seperti inilah kelakuanmu. Saudari, aku punya pil penyembuh kelas 7 dan dibuat oleh Peng Tian Junior dan Dian bersamaku di sini. Itu bisa membantumu. Oh, tidak perlu. Yang aku butuhkan adalah beberapa hari istirahat dengan tenang. King, selamat kepada host. Kultivasi Anda dengan surga mewangian murid bakat ditambah 100. Di sini pun lelaki itu yang suka terhadap master pun hanya terdiam saja. Baiklah, aku ingin tahu apakah kakak Meng De tahu bahkan muridmu ini Chuang Xiang menghadiri puncak Tianjin menantang satu sama lain untuk duel hidup dan mati lagi. Aku mendengar bahwa muridmu malas dan memiliki bakat rendah. Aku takut bahwa ia akan menyakiti kehormatan puncak Xuxia jika ia kalah. Aku tahu kejadian ini, tapi aku tidak bisa ikut campur dalam perkelahiannya. Jadi biarkan saja dia sesuka hatinya. Ting, selamat kepada host telah mencapai level
617 kelas menengah. Kecepatan kultivasi telah meningkat 2 kali lipat selama kultivasi ganda. Anjir ini anime ya. Yang cowoknya memakai master tapi malah tikam sama MC. Saudari harus memiliki pertambahan sendiri biar aku membawakan lagu ini. Nadanya adalah Phoenix Courting. Aku harap engkau suka. Ini aku persembahkan untukmu, saudariku. Dasar murid pengkhianat, kamu ini apa-apaan? Aku sedang berbicara dengan saudara Jing. Sementara itu, kenapa malah aku berkultivasi ganda dengan pengkhianat ini? Master Tiang Jing menunjukkan dengan nyanyiannya. Aku hampir memberinya tepuk tangan. Hah, kurang ajar kau ini. Hah, Master, melihat kenikmatan kita sekarang, Anda tidak keberatan jika aku meminjam beberapa sumber daya kultivasi dari Anda, bukan? Ting, selamat kepada host. Wow, host ini adalah super date setan. Jadi, kau mengambil 1 inci dan mengambilkan kaki Anda sebagai kejam. Rupanya 500 poin terobosan ini akan diberikan kepada host. Berpindah tempat di kediaman Ki Meng Dai. Ruangan bagian dalam. Hah, Sensei, ini semua adalah elixir level 4 ya. Yang level 5 hanya ada sedikit nih. Gimana dong? Hah, hanya itu yang bisa aku berikan padamu. Kecuali kamu membuka segelku. Setelah itu aku baru bisa mengeluarkan harta karun lainnya dari cincin penyimpananku. Lupakanlah Sensei, ada juga 400 Spirit Stone kelas atas. Lebih baik dari tidak sama sekali. Dadah. Terima kasih atas barang-barang ini. Sampai jumpa lain kali. Mungkin aku harus memohon kepada Master Suci. Dia memiliki potensi untuk melepaskanku dari segel ini. Tetapi tidak, jika segelnya tidak bisa diangkat dan murid pemberontak itu merasa terancam, dia mungkin melarikan diri sejauh mungkin. Lalu mungkinkah aku akan terus menjadi manusia selama sisa hidupku? Lalu mati karena usia tua? Tidak. Dasar murid sialan. Bukankah hidup yang aku Kimeng dia ini inginkan? Untungnya saat murid itu tidak tahu. 11 segel kemudian, aku diam-diam mengambil dan menyembunyikan harta karun ini. Dan tidak menyadarinya jika tidak, topeng bronze fork ini pasti akan diambil olehnya. Aku tidak bisa memulihkan kultivasiku selama beberapa waktu. Tapi Mung Maksuki ini bisa menyembunyikan aura kultivatorku. Selama aku tidak membuat kontrak dengan orang lain, tidak ada yang tahu bahwa kultivasiku telah tersegel. Dengan cara ini, aku tidak akan diburu oleh musuh. Ngomong-ngomong, topeng ini dijatuhkan saat si Old Chu, demon dikalahkan. Sayangnya, si Old Chu itu demon hanya berkultivasi selama 100 tahun dan bisa disebut saga primordial. Jika dia mengikuti jalan yang benar, dia tidak akan berakhir seperti ini. Lupakanlah, masalah itu sudah lama berlalu. Aku masih harus menemukan cara untuk keluar dari penjara Prince itu secara mungkin. Jika tidak, aku akan berada di bawah kendalinya selama sisa hidupku. Oh, Nani Kore? Ada tanda yang aneh dari sini. Menarik. Master akhirnya memakai topeng Bronze Fox itu. Kerja kerasku tidaklah sia-sia. Jika tidak, bagaimana aku berkembang dengan damai di tanah suci Taisu ini? Masterku tersayang. Apa sebenarnya yang ada di dalam topeng itu? Admin juga tidak tahu. Pedang Azur Blood diperingatkan oleh sistem karena mungkin bukan item kelas atas, tapi itu tidak terlalu buruk, bukan? Hanya tersisa 3 hari sampai pertarungan hidup dan mati. Waktunya mendesak. Jika aku berlatih dengan sungguh-sungguh, itu akan sangat berguna untukku. Pemahaman pedang diaktifkan. Ki Ravening meluncur dari sini. Nampaknya admin menggunakan ilmu Rogo Sukmo. Selamat, Anda telah memasuki lapisan metafisika dan dunia pedang. Mulai sekarang untuk SWOT Intense segera aktif. Ini sangat mudah. Dengan ilmuku ini, semuanya bisa jadi nyata. Notifikasi 800 meter, notifikasi 800 meter, dan 1500 meter. Semua sudah dilakukan. Notifikasi 200 meter. Wow, ini pedang yang sangat membagongkan. Dan selamat, Atman sudah menjadi melangkah jauh sampai 990 meter. Apa ini perwujudan dari Kalsiel dari Sword Intense? Baik, memahami Sword Instant. Dengan konsentrasi yang tinggi, MC memusatkan ilmu dan kekuatan ki-nya ke dalam satu titik. Selamat karena telah berhasil menyerap Intense. Diberikan Low Sword Intense Original, Heaven Driven Sword Intense, ketersediaan Sword Instant, dan atribut angin. Heaven Differing Sword Instant, sungguh menarik.
Tidak buruk juga SWOT intent ini cocok denganku. Mari lari dulu sekarang dan kembali ke diaman gua dan mencari merobos SWOT intent menggunakan sistem. Sekali aku menerobos ke SWOT intent, aku akan mengambil alih arena hidup dan mati dalam satu gerakan saja. Tanah suci Taisu, puncak Taisu. Hah, seseorang di tanah suci baru saja mencari SWOT intent. Menarik. Di sini ada Master Suci Tanah Suci Taisu, Taisu Z. Namanya susah-susah amat ini. Taisu, Taisu. Wow, kekuatan yang luar biasa. Menurutku itu sangat berbahaya. Orang itu mencapai ketinggian 9.999 meter. Bagaimana itu mungkin? Dalam 30.000 tahun hanya kuasi Emperor Sword Gold dari Domon Endrel Sword telah mencapai tanah seperti itu. Mungkinkah orang seperti Sword Gu itu akan muncul di tanah suci Taisuku ini? Ini sangat berbahaya. 3 hari kemudian, di tanah puncak Sky Basement karena hidup dan mati. Oi, rupanya permainan kita akan dimulai. Benar, hari ini ada sungguh meriah loh. Hah, rupanya Jiang Lingyu, penerus sejati murid puncak Skyward. Wah, rupanya ini hanya pertandingan yang sia-sia. Kakak senior, Linghu, aku dengar baru-baru ini kau mendapat keuntungan besar dari kultivator tutupmu dan menerobos melewati Day Sky Realm. Itu sangat terpuji loh. Itu hanya DPS Realm saja, tidak perlu dibangga-banggakan. Saudari muda Su, aku tidak menyangka aku akan melihatmu di sini. Kupikir kau tidak akan datang ke tempat membosankan seperti ini. Xiu Tian Xingsen, pengikut sekte sejati murid dari puncak Taido. Masalah ini terjadi karena aku jadi harus datang melihatnya. Aku berkenalan dengan Chu Shua, jadi aku tidak mau dia mati di sini. Aku tidak tahu apa yang bagus dari si Chu Shua sampah macam itu. Saudara muda Su bahkan datang membela untuk dia. Kakak, kau tidak bisa menyelamatkan seseorang yang bertekad mencari kematian. Hahaha. Dengan skill sampah yang mendikan Chu Shua itu berani menantang senior Zhang, dia memang sudah bosan hidup. Benar, kenapa dia belum datang? Apa dia takut menghadapimu? Aku juga bertanya-tanya. Bagaimana orang dari puncak Xiuya itu bisa menoleransi makhluk yang tidak berguna itu menjadi kakak senior mereka? Meninggal dari saat merindukan orang lain merasa senang dengan mencemooh orang lain. Begitulah master puncakmu telah mengajari kalian ya, rupanya. Di sini ada putri muda Taiyo, kakak senior kelima. Dan di puncak Taiyo rupanya. Dia memang benar-benar datang untuk menyaksikan pertarungan seperti ini. Kakak senior Taiyo, kenapa kau repot-repot sampai ke sini? Cisua sudah sampai. Apa? Dia sudah sampai? Rupanya sampai itu berani datang ke tempat seperti ini. Kakak senior, apa kau sudah sampai? Adik junior, kau juga datang ya? Kakak senior, dengan ada aku sini, tidak ada yang menyakitimu bahkan selai rambut pun. Jangan khawatir, semuanya di bawah kendaliku. Aku tidak akan terluka sedikit pun. 20 hari yang lalu, Dik senior pergi ke Cultivar Close dan membuat kakak senior terluka. Aku merasa tidak nyaman dengan itu. Tidak apa-apa, kau tidak akan disalahkan karena ini. Dengarkan. Apa dia Dewi yang mendorong yang secara diam-diam jatuh cinta? Batina Taisu. Wow, dia terlihat cukup cantik, menarik, tapi kultivasinya terlihat biasa-biasa saja, sebagus-bagusnya. Kenapa? Joshua itu terlihat seperti orang yang sangat berbeda dari biasanya. Kakak senior, Tayo ada di sini. Harusnya aku tetap membunuhnya nanti. Bener kan? Hah? Ini adalah arena hidup dan mati. Apa yang salah jika kau membunuhnya? Bisakah dia Tayo itu benar-benar menutupi langit dengan satu tangan? Bunuh saja dia tanpa belas kasihan. Baik kak senpai, yakinlah aku akan melakukannya dengan baik. Cusia, karena kau sudah datang, ayo masuk ke arena hidup dan mati. Aku menantangmu di sini. Setelah berurusan denganmu, aku harus kembali dan melanjutkan kultivasiku, close the doorku. Hentikan ocehanmu. Baiklah kalau gitu, kalau kau mencari mati, aku akan melawanmu, kata sang MC. Puncak Tuangsing arena kehidupan hidup dan mati. Setelah dilakukan gong dimulai, mereka pun langsung babi bu aja. Adik junior dan senior sekalian. Ini adalah kesempatan langka di mana semua orang berkumpul untuk menonton pertandingan bersama. Bagaimana mungkin kita lewatkan hadiahnya? Aku punya sebotol pil Sky Mystic kelas 7 di sini. Total ada 6 pil, semuanya dengan kultivasi terbaik. Bagaimana kalau kita bertaruh? Ting, selamat kepada host. Ya Tuhan,
Dosa apa yang dilakukan sama MC ini? Anda membodohi semua orang yang ada di arena. Keuntungan dari mereka pun Anda tipu dan sumber daya mereka akan diambil Anda. Sungguh pemikiran yang luar biasa sebagai The Filmman. Sistem akan memberi 300 poin terobosan kepada Anda. Apa? Itu sungguh pil Sky Mystic kelas 7 yang legendaris. Aku dengar, meminum pil itu kau dapat meningkatkan kecepatanmu dalam memahami sebuah keahlian. Dan aku kemungkinan besar kau akan mencapai puncak alam Goldie Power dan menerobos ke alam Psynic tingkat awal. Bagaimana? Kau ingin bertaruh? Hah? Aku baru saja mencapai alam Goldie Power beberapa hari yang lalu dan sedang membutuhkan pil itu. Tidak kusangka kau sampah macam Chungsua ini yang malah membawanya sendiri padaku. Batin kakak Sia, kakak senior, apa yang kau lakukan? Tayo, tenanglah. Jika Master tahu kalau kakak senior membuat taruhan besar, dia pasti akan menyalahkanku. Oh, begitukah? Kalian semua mungkin tidak mengetahui nilai dari enam pil Sky Mystic dan kelas 7 ini. Tetua puncak Tuan Sing yang di sana. Kau harusnya tahu bukan? Oh, itu ya anak muda. Pil itu sangat langka. Jika adalah lelang setiap pil setidaknya ada terjual dengan harga 1 juta batu spirit tingkat tinggi. 6 pil berarti 6 juta batu spirit tingkat tinggi. Oh, semahal itu? Waduh, harus dengan apa aku harus bertarung untuk meyakinkan nilai 6 juta batu spirit tingkat tinggi? Tenang saja. Jika satu orang tidak mampu, kalian dapat mengumpulkan dananya bersama. Yang harus kalian lakukan adalah membagi hadiah sesuai dengan rasio dana kalian nantinya. Ya, kita bisa mengumpulkan dana kita bersama. Benar kan? Iya, hewa. Baiklah, aku berani bertaruh deh. Nampaknya di sini orang-orang keluarkan supaya mendapatkan temuan yang langka itu. Oke, aku bertaruh. Senior cu pasti kalah. Aku juga seniornya pasti kalah. Tenanglah, kalian bisa melakukannya dengan perlahan. Oke. Semua orang bertaruh pada kekalahanku. Seperti yang diharapkan, aku dapat jackpot nih. Batin sang MC. Apa-apaan bocah ini? Dia sudah sengklek apa? Baiklah, aku umumkan bahwa taruhan telah dimulai. Dengan tetua puncak Tian Seng sebagai juri. Tidak ada yang berani tidak mengakui hal ini, bukan? Ya, dan di sini pertempurannya dilakukan. Oke. Si Sampai Cua ini akhirnya maju juga. Ayo, karena kita sudah sama-sama berada di arena ini hidup dan mati, bagaimana? Ha? Sebaiknya kita mulai saja untuk sekarang ini juga. Aku umumkan bahwa duel dimulai sekarang. Yang tidak berkembang jangan mengganggu. Ini dia saat aku yang sekarang adalah puncak dari lapisan ke-9 dari alam Sea of the Consciousness. Melawan Sampah Cuasia yang masih lapisan keempat dari alam Sea of Consciousness. Bukankah ini semudah membalikkan telapak tangan saya? Baik, akan kugunakan kekuatan penuhku untuk melawannya. Iya. Rupanya dengan mudah sang MC menghindar dan tidak terkena. Dia mundur dari tendangan. Hehehe, lumayan. Bagaimana dengan yang ini? Hindari ini juga kalau bisa. Pedang sakti. Cuma seperti itu doang. Dia nampaknya dengan mudah juga menghindar. Semoga langit memberi kakak seniorku kemenangan. Zheng Meng tidak menahan diri sama sekali. Semua serangannya ditujukan pada organ vitalnya. Kau akan kalah jika terus-menerus bertahan. Tidak perlu seberapa cepatnya Suzia ini. Tidak akan menang. Itu benar, Cusia pasti akan kalah. Rupanya di sini sang MC hanya bermain-main saja dengan ini. Lambat kayak keong. Serang aku dong dengan benar. Iya, kurang ajar. Orang itu terus menyalip di antara jari-jariku. Tidak bisa aku menelawannya seperti ini terus. Baiklah, dia memintaku menggunakan ultiku. Akan ku akhiri ini dengan sangat cepat. Rasakan ini, pedang naga puspa level ke-19. Wow. Itu rupanya kau tidak main-main lagi, Kisanak. Dia ingin membasmi dan pergerakanku dengan Grid of the Sword rupanya. Bagus deh kalau begitu. Aku juga bisa mencoba bagaimana rasanya menjadi senjata baruku. Dan nampaknya dengan mudah sang MC melewati Chin. Tidak buruk. Rupanya di sini sang MC membelah ultinya. Sampai ini akhirnya menunjukkan celah juga. Mati kau Sampah. Oh, benarkah? Di sini terjadilah adu kekuatan yang dahsyat. Boleh juga. Aku adalah konstitusi suci. Terima deal walaupun itu tidak berkembang tapi itu tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat antara alam yang sama. Baik, kita coba lihat kenapa kemampuanmu. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Di sini pedang dari Taizu menunjuk ke tanah. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Itu begitu cepat. Sial anjir. Setelah beberapa menit kemudian,
Pertarungan antara kedua pihak pun dimenangkan oleh sang MC. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Meng benar-benar kalah telak kepada Seshua. Seshua mengalahkan puncak cakra Kontrol Rim hanya dengan satu gerakan saja. Bukankah itu hanya 20 hari yang lalu dia menghancurkan kultivasi Chusua ini? Ada apa dengan dirinya hari ini? Aku umumkan, pertarungan yang diadakan di arena hidup dan mati dimenangkan oleh Chusua. Tidak, 300 Spirit Stone-ku kelas atas. Salahkah aku mempertaruhkan senjata kelas atasku? Sial, aku tidak akan bertaruh lagi. Aku jadi miskin, anjir. Kakak senior, kau tidak apa-apa? Kakak senior, kamu baik saya saja? Adik junior, tolong bantu aku duduk deh. Baiklah kalau gitu. Jika mau berpura-pura menjadi babi lalu memangsa harimau, kau harus bersikap begitu meyakinkan dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Maaf adik-adik juniorku, semua senjata berharga, elixir harta karun dan spirit stone, kalian akan sekarang jadi milikku. Anjir, ini villain parah ini sang MC kita. Cisua, sepertinya kau terluka cukup parah. Semua yang kau takutkan hari ini akan membantumu mengeluarkan semuanya. Ching Sung Fei, kau selanjutnya. Baik. Ching Ling Fei, murid dari puncak Taijin. Cisua, tunggu sebentar. Apa kau berani bertarung satu ronde lagi denganku? Tidak, kamu lihat Kak, Cisua sedang terluka. Bisa-bisanya kamu minta pertarungan lagi. Adik junior, kata-katamu sedikit berlebihan. Karena kita datang ke arena hidup dan mati, kita tidak bisa menghindari pertarungan ahli dari berbagai puncak. Belum lagi Chusya memenangkan banyak sumber daya dari banyak orang dalam satu pertandingan. Ada unsur keberuntungan di sini. Sepertinya semua orang sedikit kecewa, bukan? Sekarang semua orang sedang bersemangat. Kenapa tidak biarkan Chusya dan Cheng Li bertarung lagi? Pertarungan yang sama seperti sebelumnya. Jika Chusya menang lagi, semua orang akan yakin. Bagaimana menurutmu? Apa kau terima tantangannya? Biar ku tebak, sebagai kakak senior di puncak Shengxua, kau tidak berani menerimanya, bukan? Bocah ini memprovokasiku terang-terangan. Sekarang aku terluka dan aku hanya ada level keempat dari cakra Seng Routing menghadapi lawan yang berada di level pertama Defend Break. Resikonya terlalu besar. Jadi taruhannya harus dinaikkan 30% lagi. Notifikasi sistem. Wow, sang host benar-benar seorang rubah setan yang licik, yang serakah dan berdarah. Menerima hadiah sistem 200 poin breakthrough. Bagus sekali. Sungguh keserakahan tanpa kekuatan bagi naga tanpa cakar. Kau mengenal kuburanmu sendiri, dasar sampah. Sayang sekali apa Chusya ini tidak tahu kapan harus mundur. Semuanya pun masih meragukan sang MC kalau overpower. Ayo lihat deh, amati aku Chusya akan bertaruh lagi dengan kehidupanku berhargaku. Semua apa kalian mau membalas kekalahan kalian? Apa kalian mau membuka lembaran baru? Bertaruhlah di ronde ini. Biarkan dari kalian membuat keberuntungan. Chusya akan bertarung dengan seseorang di Stack Defense Break. Tidak mungkin dia akan menang. Ya, dia baru saja bertarung, tubuhnya pasti lemas dan kelelahan. Di sini semuanya nampaknya taruh kepada kekalahan sang MC. Ku pertaruhkan semuanya. Aku yakin Chusya akan kalah kali ini. Aku mengendalikan kalian semua demi keberuntunganku sendiri. Di sini sang MC benar berjahat tingkat parah. Arena hidup dan mati Chusya versus Chong Ling Fei dimulai. Kakak senior, kenapa kau sangat percaya diri? Di sini adik juniornya sangat mengkhawatirkannya. Jangan khawatir sayangku. Aku tidak naik ke arena dan bersaing denganmu. Tapi aku punya kesulitanku sendiri. Oh, kenapa? Adik juniorku terluka serius dalam sebuah misi. Aku perlu harta karun yang sangat berharga untuk menyelamatkannya. Dan kakak Liung Yun memiliki harta karun itu. Demi adik juniorku, aku harus bertaruh untuk Liung Yun. Saat ini aku hanya bisa memaafkan padamu. Lagi pula pedang dan pisau itu buta. Jika kau mati, jangan salahkan aku. Sungguh cerita yang menyentuh hati. Tapi maafkan aku. Karena aku di sini ada hidup mati. Dan mati itu tidaklah penting. Di sini sang MC langsung menggunakan ilmu kaki Bunshin no Jutsu dan berada di belakang dari lawannya. Dan tidak lama kemudian dia melepaskan pedangnya. Wah, dia melakukan serangan kejutan. Kalku akan mengurus adik juniormu. Kau bisa beristirahat dengan tenang di alam barzah. Rupanya dengan tenang. Di sini sang MC menusuk sang lawannya. Dan juga menggunakan Rasengan api sebagai pemicunya dan terkaparlah musuhnya dengan pukulannya. Keluarlah dia dan Shinu di tempat. Ingat, penjahat mati karena mereka bicara terlalu banyak. Di sini aku tidak mau banyak omong kosong. Langsung rangsengkan saja Shinu kau. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di arena itu menjadi tengok karena
kalah dengan sang MC dan taruhannya habis semua. Chisua hanya berada di lapisan keempat di alam cakra Sea Rotation. Jadi bagaimana bisa mengalahkan Cheng Fei yang mudah? Dia bahkan mengalahkan tanpa memberi kesempatan untuk melawan balik. Gerakan Chisua sekarang adalah pseudo trance level serius. Melatih sampai ke titik meninggalkan 7 sisa bayangan itu sangat sempurna. Aku kalah lagi anjir. Kali ini aku kehilangan segalanya. Aku seharusnya tidak bertaruh. 10.000 Spirit Stone kelas atas yang kupinjam semuanya lenyap begitu saja. Keberuntunganku buruk, anjir. Kakak senpai, kau sangat sugoi. Tapi tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak buruk, tidak buruk. Di sini sang MC mengambil taruhannya dan menjadi kaya raya. Sungguh hari yang menguntungkan. Tas penyimpananku penuh anjir. Dik Junior, kau punya tas lagi nggak? Sambil meledek orang-orang karena menang banyak. Tentu saja kakak tangkap ini. Terima kasih adik juniorku, kamu memang tercantik deh. Kau bisa menggunakannya selama yang kamu mau, kakak tidak perlu segan-segan denganku. Apakah aroma yang harum pil Taxian ini kualitas atas? Tidak ada yang mau dan menginginkannya. Anjir, tolonglah bersikap yang masuk akal. Kamu menghina kami ya? Apa kau benar-benar datang untuk bertarung? Kau sepertinya datang hanya untuk merampok kami. Di sini temannya muntah darah karena hal itu. Ya, kami ngomong apa terserah kalian. Tapi aku saatnya ini sedang sibuk. Oke, Dak Junior, kita pergi dari sini. Tampaknya sang MC mau meninggalkan arena tempat latihan. Ding, sangat jahat dan sangat gelap. Sungguh penjahat level tinggi yang tiada tertandingi. Anda mendapatkan hadiah sistem 200 poin breakthrough. Wow, Kak Seno hari ini kamu telah membuat Jiang Liuan bertersinggung. Dia sangat licik, waspada terhadapnya. Tidak usah takut, aku ini rajanya kejahatan. Berpindah tempat di gua tempat tinggal Chu Xiu. Di sini sang MC mendapatkan seluruh barang-barang untuk kultivasi. Kalau ini aku mendapatkan item senilai 16 juta Spirit Stone. Aku ingin tahu berapa banyak poin breakthrough yang bisa ditukarkan. Wow, lagi-lagi pedang ini sudah Shield Blade tukar. Hanya 1 poin breakthrough? Penukaran Shield Blade mendapatkan 1 poin. Hei, Sitem, kau bercanda ya? Bukankah kau membuat kesalahan? Terakhir kali saat aku menukarkan item, aku menerima 5 poin breakthrough. Tapi kenapa hanya 1 poin kali ini? Ting, karena level kultivasi host meningkat. Kultus yang dibutuhkan dari item untuk ditukarkan juga meningkat. Bagaimana poin breakthrough juga memiliki perbedaan kualitas. Jika sang host ingin mengkalkulasi poin breakthrough dengan item kelas rendah, maka Iku hanya bisa memaafkanmu. Sistem klub apa ini? Juga Spirit Stone bisa langsung ditukarkan menjadi poin breakthrough. Jangan tanya jika aku bertanya itu karena aku tidak mau menghitung kalkulasinya. Dasar sial, sistem ini licik juga kali. Kalau begitu aku akan memilih item murah untuk dijual di puncak Jaibao. Lalu kemudian membeli sistem item kualitas tinggi untuk ditukarkan. Hanya dengan cara ini aku bisa memaksimalkan keuntungannya. Oh, ada yang aneh. Topeng Bronze Fog bereaksi. Dengan siapa Masterpiece bicara? Berpindah tempat di Gunung Taisu, Madam Sains apa ada berkata bahwa Chuxiao memberikan diri masuk ke lapisan terdalam bagian dalam dari Organic Realm dan di sana dia memahami SWOT Intense. Itu mustahil. Muridku hanya memiliki bakat biasa aja, belum lagi menemukan SWOT Intense. Meskipun memasuki Origin Realm untuk mencari Intense pasti sangat sulit. Malam itu aku menyaksikannya sendiri dengan mata kelapaku ini. Apakah aku berbohong? Medik, apakah perubahan temperamen pada muridmu itu baru-baru ini? Madam Scientist, ada apa? Apakah Anda curiga kalau dia telah dirasuki? Aku telah mempertimbangkan kemungkinan itu, namun dengan cepat menepisnya. Mereka yang mampu melakukan transfer jiwa, merasuki yang lain, setidaknya berada di level Monarch Sign Cultivation. Untuk kultivasi ke monitor Sign Realm, seseorang pasti memiliki intensnya sendiri. Origin Realm seorang hanya bisa masuk sekali seumur hidup. Bahkan seseorang yang mengambil alih tubuh orang lain tidak bisa lepas dari aturan tertinggi ini. Dengan begitu, aku tidak mencurigai Chuxia telah dirasuki. Lalu, jika muridku tidak dirasuki bagaimana? Dia bisa memasuki bagian terdalam dari Origin Realm. Mungkin dia mendapatkan sesuatu keberuntungan dari surgawi. Megdie, kamu harus membina murid ini dengan baik. Di masa depan, tanah suci Taisu kita mungkin memiliki dewa pedang Kaisar Semu. Akan saya lakukan. Membinanya, seberapa banyak yang bisa kulakukan? Bukankah aku sendiri sekarang menjadi budak dari murid pengkhianat itu? Anjir, maksudnya apa dia? Masterbu, masterku. Wow, mengingat perkataan Tai Susi, harusnya kita melakukan pertimbangan yang lebih dalam. Rupanya sang MC mengetahui percakapan mereka. Berpindah tempat di dalam gua Mansion McD. Master, muridmu datang untuk berkonsultasi lagi.
Murid pemberontak, kenapa kau berahasiakan ini dariku? Apa yang kusembunyikan darimu, Master? Kamu mendapatkan Raven Sword instant dari Oakenrim, bukan? Oh, bagaimana kau mengetahuinya, Master? Hah? Saint adalah penguasa di sini, King Orgrim. Memiliki penguasa mendalam atas aturan dan ruangan normalnya. Dia tidak akan melewatkan fluktuasi dan kamu mencari intel, hah? Aku mengerti, Sensei. Jadi apa selanjutnya? Apa Tanah Suci memutuskan untuk mengkultivasi jenius yang tak tertandingi ini dengan sepenuh hati? Di Tanah Suci Taisu, bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari penguasa kuno, kamu tetap harus mengendalikan kekuatanmu sendiri untuk bertarung dan mengambil apa yang kamu perlukan. Bunga di dalam rumah kaca tidak bisa bertahan terhadap angin dan hujan. Aku setuju dengan pernyataanmu ini, Sensei. Jadi bukankah aku menggunakan kekuatanku sendiri untuk meminta sumber daya darimu? Bener kan? Hah? Muridmu berontak. Tidak harus ini mustahil hari ini. Rupanya di sini sang MC minta jatah untuk enak-enak. Ayolah Master, kita sudah sejauh ini, hubungan kita itu sudah terlalu dalam. Dan karena aku punya waktu luang, aku akan merepotkanmu dengan membuatmu meningkatkan kultivasiku. Hah, kau ini. Ding, selamat kepada host, karena Anda cukup nakal. Anda memicu hadiah spesial karena kultivasi ganda dengan Master lagi. Anda menerima sebotol racun puncak tinggi burung bangau level 6. Pemberitahuan. Kultivasi MC naik 100, kultivasi naik 100 dan terus bertambah seperti itu karena banyak kultivasi ganda atau enak-enak. 3 jam kemudian, anjir, kuat banget ini sang MC ini. Dasar kultivasi host telah mencapai 917 Heavenly level dan kecepatan kultivasi meningkat sebanyak 31 level. Kultivasi host menjadi lebih dihilangkan. Anda hanya 1,5 langkah lagi dari lapisan kelima Checker of the Roll Realm. Teruslah berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Di sini masternya sampai kelelahan melayani sang MC untuk berenak-enak. Wow, efeknya melelahkan. Fisik aroma surgawi seharusnya tidak seloyo ini. Apa ini karena kultivasi master tersegel? Mungkin lain kali akan kucoba mengangkat segelnya dan melihat kemajuannya. Tidak, itu terlalu berbahaya. Aku bisa sinu dengan kemampuanku saat ini. Master, usahamu hari ini sangat kuhargai. Muridmu sekarang ini akan berangkat untuk menuju tempat yang lain. Murid licik, cepat atau lambat aku akan menghancurkan kau dengan kekuatanku ini. Batin masternya berpindah tempat di puncak penyimpunan harta karun. Menara pengumpulan harta karun Yangji bagian utara. Hei, bukankah dia murid senior dari puncak Xiuxia yang Su Chengsu? Ku dengar dia menangkan 2 pertarungan sekaligus di arena hidup dan mati hari ini. Benarkah? Shh, diam. Dia bertemu seorang gadis aneh nggak tahu. Murid inti dari puncak pengumpulan harta karun Chu Sharon senang bertemu dengan senior Chu Xiu. Hah, kakak Chu, apa kamu di sini untuk menjual item? Aku, bagaimana kau tahu aku datang ini menjual item? Apakah mungkin kau sudah belajar teknik membaca pikiran orang? Di sini merayu lagi nih anjir. MC-nya mana kawai-kawai lagi. Kak senior menunjukkan kekuatan yang luar biasa di arena hidup dan mati hari ini, memenangkan banyak harta karun dan spirit stone. Kabar ini sudah tersebar luas ke seluruh tanah suci. Sekarang kamu datang kemana pengumpulan harta karun? Jadi aku sudah bisa menerba. Kamu datang untuk menjual item bukan? Silakan masuk. Aku baru sampai di sini menara pengumpulan harta karun dan wanita tomboy ini langsung muncul untuk memanduku untuk masuk. Dia langsung mendekatiku, tapi apa motifnya? Berbahaya, wanita Tobrut itu sangat menggoda. Aneh, setelah memasuki menara pengumpul harta karun, kakak senior Chua hanya melihat-lihat item di sini. Sebelum membeli apapun, aku ingin tahu apa motif di balik pikirannya. Senjata biasa seharga 50 Spirit Stone level atas bisa ditukarkan menjadi 2 Breakthrough Point. Herbal Spirit dengan harga yang sama bisa ditukarkan menjadi 10 poin. Dan Yuan Elixir level kedua bisa ditukarkan menjadi 15 poin. Apa itu artinya? Semakin tinggi konsentrasi Yuan Qi di dalam item, semakin besar jumlah breakthrough poin yang bisa ditukarkan. Lalu bagaimana kalau aku menggunakan sesuatu yang lebih kaya akan Yuan Qi di dunia manusia? Seperti kultivasi manusia tertentu untuk bertukar dengan sistem. Apa itu bisa meningkatkan breakthrough poinku? Ting! Selamat kepada host. Anda sangat jenius. Anda bisa memikirkan sesuatu yang begitu kejam. Niat ingin menipu sistem. Bagus. Antagonis sejati. Anda villa nomor 1. Anda memicu hadiah sistem kapal terbang kelas bumi Swan Silver Sultan. Idemu sangat negatif dan imajinatif. Tapi sayang disayang, Anda tidak bisa menukarkan makhluk hidup dengan breakthrough point. Yah, itu sayang sekali. Apa aku membayangkannya? Karena aku berasa seperti ada kilatan haus darah di mata mereka. Junior Chu, aku ingin membeli beberapa pil Yuan Qi dan penambahan Qi sejati. Siapkan elixir seharga 15 juta Spirit Stone kelas atas untukku. Hah?
Kenapa dia perlu sangat banyak pil penambahan? Apa dia berencana untuk mandi di elixir Yuan-Qi? Tentu aku akan segera menyiapkannya. Baik, Dick Junior. Serahkan kepadamu. Aku masih punya Spirit Stone yang tersisa. Mungkin aku harus melihat-lihat lagi jika ada barang lain yang kuperlukan. Di sini sang MC tertegun dengan pecahan sebuah giok. Kenapa sepotong perunggu tidak mencolok itu memicu resonansi di dalam SWOT intensku utamaku? Rahasia apa yang ada di dalam sepotong perunggu ini? Tampaknya menarik pedangku ke dalam. Kak Senpai, elixir yang kamu minta sudah siap. Apa kamu mau mengeceknya? Tentu saja. Dick Junior, berapa harga sepotong perunggu ini? Aku mau membelinya. Itu hanya perhiasan kecil tak berharga. Jika kamu mau, kau bisa membawanya. Oh, ini adalah beberapa ratus poin stone kelas atas. Tolong diterima. Hah? Aku tidak suka berhutang budi. Kamu mengerti? Ayo pergi dan mengecek barang yang kubeli. Tunggu, Kak Senior. Ini terlalu banyak. Ada apa, Adik Junior? Aku meminta bantuanmu. Jadi dia memiliki niat tersembunyi. Santai saja, wanita tobrut ini langsung menyambutku di pintu masuk. Berpindah tempat di aula utama. Jadi bantuan apa yang kau perlukan, Dick Junior? Jika itu sesuatu yang sangat sulit, maka harus kutolak. Tidak gini kakak. Kakak senior, apa kamu tahu tentang Menara Taisu Defen? Tentu saja aku tahu. Menara Taisu Defen adalah salah satu harta karun Defen Kekaisaran Taisu sejak zaman kuno. Serbaguna baik dalam pertahanan maupun serangan. Berisi segudang dunia di dalamnya. Memang ada apa? Setelah kekenaikan kekaisaran itu tempatnya di puncak Taisu. Itu bukan hanya harta paling berharga di tanah Taisu, tapi juga arena berlatih berbagai murid seperti kita. Ujian di dalam menara menguji kekuatan bertarung murid, bakat, pemahaman, dan Dao Heart. Semakin tinggi kau mendaki, semakin berharga hadiah yang kau dapat. Kali ini sesuatu yang kau inginkan dari kakak berhubungan dengan menara Defen Taisu. Apa kamu tahu, salah satu dari 3 alam rahasia di tanah suci Taisu, The Fake Secret Realm, akan terbuka dalam 1 bulan ini. Aku sibuk dengan masalah kultivasiku dan tidak memperhatikan hal-hal lain. Tapi aku pernah mendengar tentang Shivek Secret Realm dikatakan bahwa itu tempat berbaik untuk berburu harta kirun. Kak senior, untuk mendapatkan kunci masuk ke Secret Realm harus ada yang naik ke Menara Taisu Defense dan melakukan ujiannya. Mereka yang mencapai peringkat 300 ke atas dari Chakra Shi Rotation Realm dan terutama 1.700 murid Defense Break Realm yang berhasil menyelamatkan ujian mendapatkan hak istimewa untuk memasuki Secret Realm. Kak Senpai Chu Xiu, kamu berdiri di antara realmmu dan tidak memiliki rival kan? Haruskah kamu menaiki Menara Taisu Defense tempat 300 teratas dijamin kau akan masuk secara mudah. Sekarang aku ingin meminta bantuanmu. Kakak senior, apa kamu membantuku untuk apa? Apa kau mungkin membicarakan? Ku tidak paham. Ding, sayang, host tidak memiliki harta karun untuk menembus level ini. Sayangnya saat ini Anda tidak bisa menembus tahap selanjutnya. Notifikasi, Anda harus mengumpulkan harta karun berikut ini. 10,000 Medical Spirit Milk, Body Defense Flower, Soul Infinite Demon Fruit. 3 harta karun langka tersebut membutuhkan melakukan penembusan ke tahap selanjutnya. Anjir, harta karun Immortal Grid. Harta karun ini memang sangat langka dan hampir mustahil ditemukan di pasaran. Baiklah kalau begitu. Meski dijual di suatu tempat pun, harganya pasti mahal. Aku juga tidak bisa mencurinya. Aku belum sekuat itu untuk melakukannya. Baik. Oh iya, aku lupa. Bukankah saudara senior Chung Shu itu? Apa kamu tahu beberapa tahun yang lalu, Sauret membawa keluar Sound Infinite Demon Fruit setengah busuk dari daratan liar dari alam rahasia. Wow, ini kesempatan emas. Bukankah aku memang ditakdirkan untuk naik ke menara suci Taisu? Rupanya inilah kesempatanku. 3 hari kemudian, Menara Puncak Taisu. Wow, acara yang diadakan 30 tahun sekali memang ramai rupanya. Apakah kali ini akan ada murid yang memecahkan rekor? Wow, Dao Clockback Su Xiao. Murid tingkat Cakra Sim Realm masuk 10 besar. Tetua Huang, menurut Anda saat ini siapa yang paling berpotensi masuk ke level paling tinggi? Aku berharap banyak pada Yan Fei. Murid yang satu-satu itu memiliki potensi yang sangat kuat menjadi fondasi yang kokoh. Bakat ajaib tekad tak tergoyahkan dengan keberuntungan yang tidak biasa. Yan Fei ya rupanya. Oh, dia memang layak dinantikan. Rupanya di sini semua peserta ingin ke Menara Tianze. Secepatan itu, siapakah dia, Guru Ho? Dia, murid senior Xuan Xingpek. Ushua. Rupanya mereka sudah sampai dan bergegas menuju sana. Kerja bagus, muridku. Aku bangga padamu.
Ini sini sang MC menoleh ke arah kiri. Guru, saya benar-benar mencapainya. Selamat ya, selamat tetua ya. Sung Xie, murid dalam Dao Cloud. Ternyata banyak wanita-wanita kai-bai di sini. Aku juga akan berjuang keras untuk mengamankan posisi 10 besar di perangkat Defend Break Realm dan memastikan keberhasilanku bergema melewati lonceng kemenangan Manara Suci ini. Yang Fan, murid dalam Tiado Pack. Siapa kau? Aku? Salam kepada kakak senior, namaku Yang Fei, murid dalam Tiado Pack. Nama orang yang terdengar seperti tokoh utama bukan? Apalagi keberuntungan yang dia pancarkan cukup luar biasa. Apakah dia MC yang ditakdirkan di dalam manhwa ini? Saudara Ye, senang bertemu denganmu. Oh, tapi bagaimana kau bisa mengenalku? Bagaimana mungkin aku tidak mengenal? Semua orang membicarakanmu yang memenangkan sejumlah besar batu spirit dan harta karun lainnya di Tiang Seng Pack. Oh, kurasa tidak layak disebut seperti itu. Saudara senior Chusha punya pribadian yang rendah hati rupanya. Aku harus menggunakan peluang ini untuk berteman dengannya. Orang bernama Yang Fa ini terlihat seperti orang bodoh. Berteman saja dengannya itu mengawasinya. Supaya aku bisa melahap keberuntungannya yang melimpah. Berpindah tempat di Suang Sheng Pack, Chishu. Rupanya sang MC sudah masuk ke Union Pack. Wow, saudara Ye, sepertinya giliranku menjalani ujian. Kalau takdir mengizinkan, kita pasti bertemu lagi. Semoga ujianmu berjalan dengan lancar, saudara senior. Rupanya sang MC dengan memuncak naiki tangga yang terjal. Oke, kita mulai. Menara Suci Taisu lantai pertama. Di sini ada banyak sekali monster serigala yang menghadangnya. Woi, jangan maju. Anjing-anjing liar, kalian sedang ngapain? Nyambutku ya? Atau kau ingin sinu di sini? Ayo, segeralah ke sini. Anjing manis, ayo jangan takut, ke sinilah. Dengan sangat sergap, di sini sang MC menebas mereka menjadi potong-potongan kue yang sangat kecil. Cuma cakra Silrim yang kasar. Setelah 5 jam kemudian, di sini sang MC sudah mencapai Menara Suci Taisu level 67. Tinggallah di sisiku. Rupanya banyak sekali godaan-godaan enak-enak yang menanti sang MC. Ayo bersama kita capai kebahagiaan abadi. Tapi dengan kejamnya malah dibinasakan sama sang MC. Dasar wanita murahan. Kau lebih baik alam baka. Terlalu dini bagi perempuan sepertimu menggodaku. Menara Suci Taisu level 68. Apa ini? Rupanya ada 4 kesatria yang menunggunya. Oh, ada 4 ahli tahap puncak cakrasi. Ayo kemari, kita lihat berapa keberuntunganmu. Aku datang dan dengan mudah sang MC menebas mereka. 2 jam kemudian sudah sampai level 19. Maksud admin 98 Menara Suci Taisu. Di sini sang MC menantang sebuah orang tahap ke-9 Cakra Seed Realm Phase Puncak. Kami setara berada di puncak Cakra Seed Realm, tapi kekuatannya tidak biasa diukur. Jangan-jangan apakah kau Wizard Taishu dari zaman kuno? Tebakanku tepat ya. Kau penguasa zaman kuno Taisu. Ayolah, kita main-main sebentar. Di sini nampaknya mereka beradu pedang dan nampaknya unggul. Sedikit saja. Rupanya dua belah pihak tidak mau menahan diri. Mereka langsung saling serang menyerang. Jual beli serangan terjadi sini. Tetapi dengan mudahnya sang wanita mengelaki dari serangan sang MC. Wow, mustahil. Bahkan dengan kekuatan konstruksi propnya dial aku dihempaskan begitu saja oleh Taizu yang remnya sama. Ini tidak masuk akal. Meski dia seorang kaisar, harusnya kekuatannya tidak seperti ini. Adu pukulan telapak Buddha pun terjadi di sini. Hai, kuat sekali. Wanita ini rupanya tadi hanya menggunakan sepekecil dari kekuatannya. Majulah, mata untuk mata, nyawanya untuk nyawanya, entah kau atau aku. Seperti inilah caraku bertarung. Sial, kau pasti bercanda. Padahal aku menggunakan SWOT intens, tapi kau menerimanya dengan tubuhmu. Dan nampaknya di sini sang MC menang lagi. Tahap ke-98 telah tertembus. Rupanya sang MC level up di sini. Wow, Menara Suci Taisu lantai ke-98. Aku datang. Siapa yang tadi ku hadapi? Kenapa aku tidak mengingatnya ya? Entah sekarang baru waktunya memikirkan hal itu. Jadi aku disuruh memilih salah satu nih. Aduh, yang ini aja deh. Udahlah, terserah. Yang penting gue jalan. Pelajaran teknik berpedang selama setengah hari. Semakin dipelajari semakin tinggi skor yang didapat, semakin baik dalam mempelajarinya semakin tinggi skor yang didapatkan. Jadi, ini adalah teknik berpedang. Sistem gunakan poin terobosan untuk mempelajari teknik berpedang ini. Siap. Mengaktifkan mode penggunaan. Anda berhasil menguasai 5 teknik. Anda berhasil menguasai 35 teknik. Anda berhasil menguasai 100 teknik. Dan
Anda berhasil menguasai 1000 teknik kata sistem. Selamat kepada host. Everything race untuk pertama Everything Days telah tercapai. Di kehidupanku kali ini berbeda. Sistem memiliki kemampuan untuk melakukan terobosan ditambah adanya konstitusi suci primordial dan sword intent pembunuh langit. Aku harus bisa memanfaatkan semuanya keuntungan ini. Konstitusi suci primordial membuat tubuh tidak terkalahkan. Sword intent bunuh langit memiliki bilah yang tak tertandingi. Bagaimana cara mengeluarkan serangan dengan manfaat semua keunggulan itu? Baik, Heavily Blade, hanya Heavily Blade yang bisa membuatku mengeluarkan keunggulan dari Sword Intent, Pembunuh Langit, dan Konstitusi Sunyi Primordial. Ini dia bentuk pedangnya. Benar, pedang yang sangat berat dan sangat kuat. Slashing Intense. Everything Rest bentuk pertama Everything Die telah tercapai. Hahaha. Aku cuasia. Everything Rest. Sistem periksa tingkat dari Everything Rest-nya. Sial. Aku bahkan berpikir serangan ini tidak masuk akal. Siapa yang bisa menghindari serangan mengerikan seperti ini? Haha. Sehebat inikah teknik yang menghabiskan 1000 poin terobosan? Pemberitahuan, host telah memiliki teknik berpedang tingkat defense Everything Dies, kekuatan penghancur bintang 5, kecepatan serangan bintang 5, sinopsis serangan luar biasa. Seketika mengeluarkan kekuatan konsis primordial ini, langit mendekati musuh dengan cepat dan mengeluarkan tebasan penghancur. Luar biasa. Berpindah tempat di alun-alun Taishu. Wow, di sini nampaknya ramai dengan banyaknya peserta di sana. Saudari Chu, apa menurutmu Chu Xiu itu bisa mencapai lantai 80 dan mendapatkan Emperor Silver Sand untuk menyembuhkan racun ibumu? Hah? Itu mimpi. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa obat dari Bibi Meng Diei kalau kamu mendengarkanku. Udah hampir 10 hari, Chu Xia masih belum keluar juga. Dia mungkin sudah mati di dalam sana. Hah? Setiap kali menara terbuka, ada murid yang meninggal, bukan? Cih, najis, jangan menyentuhku. Hah? Saudara Cusa ini pasti baik-baik saja. Rupanya di sini tak lama kemudian ada kentongan yang berbunyi. Cesua murid dalam Shueisha Peak mencapai lantai 90. Saat ini berada di tingkat Shade of the Concession Realm. Keterangan di sini di dashboard murid Shuangxia Peak. Chu Xiu mencapai level 99, menara Shake Rotation mencapai posisi teratas Taikyu. Si Rotation Realm mempercayakan setara menciptakan batasan baru dalam sejarah. Bakat Good Mid Heaven, Realm Suci, dan lain-lain bisa kamu lihat di situ. Nani? Apa-apaan ini? Ternyata dia dengan mudah sudah mencapai level 99. Wow, maaf membuat kalian menunggu. Saudara Chu, akhirnya kamu keluar dengan selamat. Aku ikut senang. Saudara Joshua, kau luar biasa. Hei, siapa kalian? NPC nggak penting. Saudara Chu, aku boleh minta tanda tanganmu? Astaga naga. Dulu semua murid tanah suci menyurutku mati saat bertemu denganku dan iblis Joshua. Tapi sekarang mereka mengambilku saudara. Pilihan memang lebih penting daripada kerja keras. Kejahatanku di masa lalu memang terlalu keji dan terang-terangan. Waktu itu aku memang masih terlalu muda alias noob. Orang jahat itu harusnya tidak terlihat di permukaan dan melakukan kejahatannya secara diam-diam seperti gua ini contoh. Tidak lama kemudian, sang MC terkagetkan dengan Pak Kuat Tuahu dan seorang wanita di Cuasia. Lumayan. Cusua, sang guru suci ingin bertemu denganmu, ikutilah kami. Berpindah tempat di istana Taizu. Cusua dari Yuan Xiapek menghormat kepada tetua agung. Menghadap guru, menghadap yang mulia guru suci. Salam hormat. Aku senang mengetahui ada murid yang menembus batasan kuno. Cusua, pencapaianmu ini hal yang luar biasa. Dalam 100 tahun pun belum tentu ada. Yang mulia, sepertinya Anda tahu saya mempercayakan rekor tanah suci. Apakah Anda hadiahnya? Kapan lagi aku akan meminta hadiahnya? Kalau bukan sekarang saatnya. Dasar murid pengkhianat, jangan bersikap tidak sopan. Di sini Meng Di pun marah kepada sang MC. Immortal Meng Di, tidak apa-apa. Aku ingin mendengar hadiah yang diinginkan oleh muridmu. Mohon maaf Ketua Suci, murid ini menginginkan buah Infant Demon Soul, susu Treasure Spirit atau bunga Goldie Budi. Salah satunya juga boleh, tidak masalah. Anjir, murid pengkhianat ini sangat serakah. Ruang bersenjataan tanah suci memang memiliki banyak harta karun, tapi yang kau sebutkan tidak ada. Aku bisa mengirimmu seseorang untuk membantumu mencarinya. Hanya saja, membutuhkan waktu. Aku sendiri tidak bisa memastikannya kapan itu. Murid ini sedia menunggu.
Taisu lebih mudah diajak bicara kalau aku bisa menggunakan Heavenly Weapon Modern Silson Summonet padanya dan mengendalikannya. Ini akan menarik. Aku bisa menikmati makan buah melon. Tapi sial, target ini benar-benar luar biasa. Rupanya licikan sang MC pun terjadi. Ya, dia menggunakan mantra yang mengekang kekuatan dari Ketua Suci. King pemberitahuan kepada host Heavenly Weapon Modern dan Segelson Samsara. Segelson telah berhasil ditanamkan pada Taizu. Target tidak merasakannya. Ting pemberitahuan. Sisa penggunaan adalah 0. Penggunaan Segelson Taizu. Penggunaan Segelson King Mengzu adalah 0. Beritahuan target bisa menerima Segelson kapanpun. Setelah menerima segel, jumlah penggunaan akan meningkat. Hanya bisa digunakan maksimum 2 orang di saat yang bersamaan. Ini luar yang biasa. Astaga, segel Modern Sound bisa digunakan pada 2 orang secara bersamaan. Ini akan membuat aku dimanjakan oleh nikmatan surgawi. Ting pemberitahuan kepada sang host. Karena sudah diduga Anda ditarikan sebagai penjahat, menginginkan kultivasi ganda dengan Taisu, pimpinan suci dan tanah suci, dan King Mengdi benar-benar berani dan licik. Sebagai hasilnya Anda telah membuka hadiah super hebat, Pink Ravening Quest. Dapatkan item Core Weapon Squad, kategori bertipe spiritual, Great Divine, penggunaan item antik untuk memurnikan pil, dan kamu bisa baca sendiri di sana. Hadiah ini cukup bagus. Penjahat yang tidak bisa menggunakan racun apa pantas dia sebut penjahat? Kartu karun ini atau kartu harta karun ini tidak bisa memperkuat energi vitalmu sampai maksimal. Ku harap kau bisa menggunakannya dengan baik. Siap. Terima kasih Guru Suci. Entah kenapa dari matanya aku melihat firasat bahaya ini akan datang. Apa ada yang merancangkan sesuatu padaku? Mungkin aku mengisolasi diri terlalu lama dan jadi terlalu sensitif. Aku harus jalan-jalan keluar untuk menghirup udara segar. Rupanya di sini Guru Suci pun pergi dengan perahu botnya. Hai, di dalam kabin utama ruang VVIP kapal terbang. Para junior kalian boleh keluar duluan. Ada yang ingin kubicarakan dengan guru. Jangan keluar. Guru? Tidak apa-apa, keluarlah saja. Di sini sang MC menyegel pintu, jendela, dan ruangannya. Guru, sekarang hanya kita berdua yang berada di sini. Jangan menyanyikan kesempatan yang indah ini. Dasar meri pengkhianat, apa kau berniat mengerindung gurumu di sini lagi? Kau benar-benar memperlakukan gurumu ini sebagai alat. Di mata guru, memangnya aku yang sedang bernafsu? Bukan itu masalahnya. Guru, apa kau ingin mendapatkan kembali kultivasimu? Sambil marah-marah, dia bilang, tentu saja. Item ini tidak terlalu buruk, bisa menyembunyikan kultivasimu dengan sempurna. Bahkan penguasa suci seperti Taizu tidak mengetahui kultivasimu. Murid pengkhianat, seperti teknik penyembunyianmu lumayan juga. Setelah kita melakukan di tubuhmu, pasti ada jejak tidak bisa dari aura surgawi. Tapi kau bisa menyembunyikan dengan baik, bahkan guru suci tidak menyadarinya. Untungnya, murid pengkhianat ini bisa mengetahui teknik penyembunyi kalau tidak semua orang bisa mengetahuinya. Barusan kau membicarakan soal mendapatkan kembali kultivasiku. Benar, hehehe. Apa syaratnya? Tentu saja kau tidak sebaik itu, bukan? Coba lihatlah ini dulu. Apa ini? Pakai saja. Kau akan mendapatkan dia kalau kau memakainya. Apa ini? Rupanya di sini adalah sebuah stocking. Murid pengkhianat, apa yang sedang kau lakukan? Kau masih menyebutnya begitu? Panggil aku GG. Oh, GG itu kalau dalam bahasa Cina panggilan sayang kepada orang muda. Terus bermimpi, murid pengkhianat, gurumu ini tidak akan pernah memanggilmu dengan sebutan semacam itu sampai mati. Itu memalukan. Kau masih saja keras kepala seperti biasa ya. 10 menit kemudian telah menerima keenakan di sini. Aku tidak akan memanggilmu. Jangan mimpi. Murid pengkhianat, gurumu merupakan kesatria suci. Aku bisa bertahan melawan trikmu. Guru, tersayang kalau kamu mau memanggilku begitu. Aku akan kusiapkan surat dan kukeraskan suaramu ke seluruh penjuru. Semua murid-murid di kapal ini bisa mendengarnya. Gimana? Dasar murid geblek. Jangan coba-coba melewati batasmu. Di sini nampaknya dengan terpaksa Master mengatakan GG. Oke, mantap jiwa. Dasar murid pengkhianat. Suatu hari nanti guru ini akan mengkillmu.
Di luar kediaman Susio di Srosi Kulpe, aku sudah menyerah mendapatkan Silver Emperor Shen dari Shu Xiarang. Dan sepertinya masalah dengan gol di Pagoda Taizu telah berakhir. Laporan Chu Xuoran memang detail dan menyeluruh. Sepertinya buah invent Demon Soul masih belum ditemukan. Kalau aku ingin menaklukkan Lucy Devon Wasteland, aku harus meningkatkan kultivasiku. Lihat, daftar surgawi telah diperbarui. Tentu saja, sudah diperbarui karena Iblis Chua sudah lama mati. Wajar kalau ada yang menggantikannya. Sejarah catatan besar dan kecil di daratan Tiangkong meningkatkan orang-orang kuat. Terdapat juga pojok gosip atau terbitan seharga batu grade menengah. Hahaha, kalian tidak akan menyangka kalau Iblis Chua yang kalian bicarakan belum mati. Dia masih hidup dan sehat saja di depan kalian. Kenapa ada orang lain di peringkat keempat orang suci? Seharusnya ditempati Zhang Xialing yang dibimbing oleh Dewa Yin Yang. Sekarang ditempati Li Hongyi. Zhang Xialing itu dewiku. Siapa itu Li Hongyi? Apa dia cantik, ha? Dia Li Hongyi. Selamat pagi adik junior. Sedang apa kalian? Bisakah kalian menjual kertas berita atau koran itu kepadaku? Oh, kalau itu untuk kakak Chenyo Chu, kami hanya bisa ambil secara gratis aja. Benarkah? Kalau gitu terima kasih adik junior. Rupanya di sini sang MC baca sambil jalan. Kau sudah mendengar itu kan? Tentang kakak senior Chu yang sudah masuk ke dalam daftar Heavenly. Ini tidak seperti dulu, jadi mending kita tak main-main dengannya lagi. Ya, aku mendengarnya. Kalau penasaran bagaimana dia jadi sangat kuat seperti itu. Berita utama, Iblis Cucu adalah berita utama dan di sini dia meninggal di benua Tianghe dan menjadi puncak sejati dan telah dibasmi oleh Putri Suci dan Sekte Red dan lain-lainnya. Pokoknya ini tentang laporan itu kamu bisa baca di sana. Hongyi telah benar menjadi tempat keaman dalam terdaftar peringkat. Oh, peringkat keempat ya. Apa ini? Dicari, Putri Suci Li Hoying telah mengkhianati Sekte Red Justice Award. Jumlah hadiah 1 juta Divine Yuan Stone. Menurut pimpinan Sekte Red Sword, Li Hongyi menyerang seseorang tetua sebagai balas dendam untuk Iblis Chu yang dikepung di bawah benua. Sekte Red Justice telah mengeluarkan peringatan untuk mereka yang telah mengepung dan mengkill Iblis Chu. Harap berhati-hati terhadap wanita ini, jangan mereka meremehkannya. Naruhodo, wanita itu membalas dendam untukku. Gadis konyol itu luar biasa cintanya. Berpindah tempat di malam hari yang dingin. Rupanya di sini teringat kenangan antara sang iblis dan wanita yang nama Li Huangyi. Seperti yang kamu lihat, semua keluargaku sudah mati. Iya, kenapa? Aku Cisua. Keluargaku ada di sini lain bintang-bintang. Jadi, aku tak bisa melihat mereka lagi. Oh, karena kamu sudah membantuku mengubur keluargaku. Bagaimana kalau kita jadi keluarga mulai sekarang? Tentu, berarti diputuskan kita ada keluarga mulai sekarang. Ya, Rupanya di sini sang MC punya juga keluarga. Adik junior Tayo, aku ingin meminta tolong sesuatu kepadamu. Rupanya di sini sang MC bisa telepati ya. Bisakah kamu membantuku menemukan seseorang? Baik, dan di sana, di puncak gunung, MC menunggu dan ada seorang wanita yang datang menemunya. Kakak senior, ada apa? Oh, adik junior, kau sudah sampai? Iya, kakak senior. Apa sesuatu yang mengganggu pikiranmu hingga membuatku melihat bulan sendirian? Aku hanya merasa sentimental. Omong-omong, kakak senior sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Pada waktu itu saat kerajaan mortal dari King Sheng diserang oleh ras iblis. Masterlah yang menghadapi para iblis dan membawamu kembali. Waktu berlalu begitu cepat. Kamu sangat beruntung pada waktu itu kamu hanya berusia 3 tahun, tapi kamu berhasil bertahan hidup dari serangan iblis. Wow, begitukah? Seperti yang dikatakan orang, jika kamu tidak mati dalam rencana, kamu akan punya ratusan bagus kakak senior. Gahmu selalu menyertaimu. Kakak senior, daerah Kingsing adalah kampung halamanmu, tapi tanah suci ini juga rumahmu. Master dan aku juga adalah keluargamu. Jika kamu rindu rumah lagi, kamu bisa datang padaku. Iya, kalau begitu, kalian semua adalah sayap-sayap patahku. Wow, rayuan yang sangat menggoda. 30 tahun lalu, sampah Chungsu tidak bertahan karena keberuntungan. Akulah iblis Cusu yang merencanakannya segalanya. Tentu saja, pertemuan dengan King Mengdi juga sesuatu yang aku atur untuk menyusup ke tanah suci Taisu. Aku merasa kakak senior ini sudah berbeda dari akhir-akhir ini. Sebelumnya, dia selalu menghindar bila dekat dengan diriku, tapi dia sekarang cukup intim terhadapku. Langsung saja, adik juniornya ini langsung nyosor sang MC. Apa yang terjadi? Kakak senior, ini laporan yang kamu inginkan.
Rupanya di sini adik juniornya menaruh rasa kepada sang MC. Tidurlah lebih awal malam ini kakak. Aku akan kembali untuk berkultivasi. Wow, apa-apaan? Kenapa dia tiba-tiba menciumku? Tenanglah, tenanglah. Rupanya sang MC juga dagdikdukder. 3 hari yang lalu, Liu Hongyi muncul di kota Cheng'an di benua timur. Kota Cheng'an itu akan jadi sedikit sulit bagiku. Di sini terjadilah kebakaran yang sangat meluas. Benua timur Kekaisaran Great Tang, kota Qing'an. Akan ku jadi seperti iblis Cha. Rupanya di sini ada pak tua-tua yang sedang ngomel-ngomel dan membuat seluruh ras manusia jadi musuhmu. Rupanya di sini Lui Hongyi, mantan putri suci dari sekte Red Dust Sword, dicari sang MC sedang ngamuk-ngamuk di sana. Keluarga Ji, kami tidak akan pernah memaafkanmu dan kami akan memastikan untuk mengoyak tubuhmu sampai tak tersisa. Rupanya dengan kekuatan pedangnya langsung kill si botak tua itu. Siapa saja yang menyakiti saudaraku Chisua harus merasakan kengerian yang sama. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Rupanya di sini ada seorang gelap di belakang wanita itu. Akan aku membunuh semuanya. Oh, apa kau benar-benar akan melawan dunia untuknya? Dunia adalah musuhnya, jadi musuhku adalah dunia. Jika dia adalah Buddha, aku akan melewati semua penderitaan untuknya. Jika dia adalah iblis, aku akan membantai semua orang atas namanya. Sungguh luar biasa pengorbanan wanita itu terhadap sang MC. Berpindah tempat di sebuah gunung di sini. Sang MC sedang berkultivasi untuk menaikkan level. Aku belum mengkultivasi hadiah seni bela diri dari menyelesaikan Taishu Defense Tower. Sekarang tidak ada orang di sekitar ini, kesempatan sempurna untuk mencobanya. Di sini sang MC membuka kitab suci. Wow, nice Cheng Trun Hengji. Neng karakter True, jika dikenal dengan Ten Nine Secret, adalah secret law terkuat surga dan bumi. Dengan menguasai The Nine Secret, seseorang bisa menjadi tak terkalahkan. Bagus, kalau begitu aku akan istirahat dulu deh. Singsi Secret ini memang sangat sulit dipahami. 3 hari sudah terlewati, tapi aku hampir tidak mengerti apapun tentang buku ini. Oh, siapa di sana? Namaku Hua Lung Fei, seorang tetua dari puncak Daoyun. Salam kenal. Oh, apakah kau Chu Xiu? Iya benar Nona, ada apa? Apa perlumu datang kemari? Wow, ini aneh sekali. Aneh sekali bagaimana dia punya The Sound Seal. Jangan bilang Tai Susi menggunakan bentuk tubuh lain untuk menemuiku. Ini menarik. Cesui menyapa tetua Hua. Boleh aku tahu kenapa Anda ke sini? Aku sedang berkeliling setelah menyelesaikan urusanku di Gunung Yungxia dan tak sengaja melihatmu sedang berkultivasi. Melihat beberapa keras kamu berkultivasi, seperti kamu berencana untuk pergi ke Elixuf Demonic Waterland. Benar bukan? Iya, ada banyak kesempatan untuk berkembang di eksklusif Demonic Wasteland. Namun di mana ada kesempatan, di situ ada bahaya. Jadi aku harus serius berkultivasi untuk memastikan aku bisa bertahan di sana. Rupanya di sini penasaran juga apa yang akan dilakukan wanita ini. Tapi nampaknya di sini perhatian sang MC berbeda. Dia melihat bola melon yang ada di sana yang gede-gede itu. Anjir, mantep banget. Tentu bahwa murid ini penasaran tentang sesuatu. Bisakah Anda memberiku saran? Ya, tentu saja. Sebelum era Kaisar Lu, hanya akan ada satu Great Emperor manusia atau Great Emperor Demon di era setiap 1.000 tahun lalu. Ras manusia dan ras demon selalu bertarung satu sama lain sebelum era Desolate Exit ke era Kaisar Lu. Benar bukan? Ya, tapi keras-ras manusia tidak semusnahkan sepenuhnya para demon saat Great Emperor mereka muncul. Kenapa demon tidak memusnahkan sepenuhnya ras manusia saat Great Emperor mereka muncul? Ini adalah sesuatu yang tak pernah kupahami sejak aku datang ke benua Tiang Xingong ini. Karena aku bertemu Taizu, hari ini mungkin dia mengerti dan bisa memberitahuku alasannya. Batin sang MC, seperti ada semacam kesepakatan rahasia antara Great Emperor manusia dan Great Emperor Demon. Meski seorang Great Emperor lahir di suatu sisi, mereka bisa menekan tapi tidak bisa menggunakan kekuatan Emperornya untuk menghancurkan pihak lain. Kata ketua, dan alasan kenapa seperti itu tidak ada yang tahu. Dikatakan bahwa saat menjadi seorang
Great Emperor, kau akan mendapatkan rahasia tentang bintang-bintang dan benua Tiang Xing Kong ini. Oh, ada makhluk yang lebih kuat dari Great Emperor di dunia ini rupanya, kata sang MC. Tidak ada yang tahu entah ada ekspektasi yang lebih tinggi dari Great Emperor atau tidak. Sejak dari sebelum era Desolate, Ancient ke Ancient era. Jadi susah banget ini bahasa Eropanya. Promedial ke era Kaisar Lu sekarang sudah muncul 17 Great Emperor yang berlaku. Tapi pada akhirnya mereka menghilang dan jejak mereka tak pernah pertemuan lagi di dunia nyata. Mereka yang mampu menjadi Great Emperor tak diragukan lagi, punya bakat yang luar biasa. Jadi kenapa mereka tidak mengambil langkah? Apakah jalan ke depannya rusak atau gimana? Kita tidak bisa menerkanya. Aku tidak menduga akan mendiskusikan tentang kultivasi seseorang Great Emperor ini terlalu ambisius kepada dirimu yang kencur itu. Tetua Hua, apa Anda akan pergi sekarang? Ya, bekerja kesalahan adalah kultivasimu. Saudara Hua, akankah kita bertemu lagi? Mari bertemu kembali setelah kamu berhasil kembali dari Elusive Demonic Wasteland. Baiklah kalau gitu, aku akan menunggumu di sini setelah aku kembali. Tentu saja. Ding! Pemberitahuan kepada host berkarisma sangat jahat sekali karena rencananya sungguh busuk. Mengkultivasi Sing Zi Secret membutuhkan terlalu banyak usaha. Aku mungkin harus menemui master dan menanyakan beberapa materi kultivasi lagi di ruangan Ki Medige. Oh, kurang ajar. Kamu harus membantuku, kalau tidak ini akan terlambat. Kamu adalah masternya Chung Xiu. Selama kamu bicara dan meminta Great Emperor Silver dan darinya, dia pasti akan memberikannya padamu. Rupanya di sini di dalam ada yang sedang bercakap-cakap. Oh, siapa itu? Manajer, bukannya aku tidak mau membantumu. Meski aku masternya Ching Xua, tidak benar untuk meminta sesuatu darinya tanpa alasan. Meskipun aku ini master Ching Xiu, tidak benar untuk meminta sesuatu darinya tanpa alasan yang pasti. Itu keponakan master. Dia selalu memperlakukan saudara junior Xiaoran dengan buruk dan kupikir dia kuat. Tapi sepertinya tidak begitu. Karena keponakanku ini sangat menginginkan Great Emperor Silver Sand, sebaiknya aku membodohinya, batin sang MC. Minggir, kamu mau Silver Sand ya? Kau di sini Xiaoshin. Apa kau masih punya Silver Sand-nya? Ya, aku masih punya. Aku berkultivasi beberapa hari ini dan belum melihat saudara junior Xiaoran. Aku hanya menunggu kesempatan untuk memberikan ini padanya. Oh, bagus sekali. Bagaimana kalau kau memberikannya padaku? Aku bisa membantumu untuk memberikan itu padanya. Ini adalah sesuatu yang kudapatkan setelah menghadapi banyak kesulitan. Oh, benarkah? Jika aku mendapatkan silver set ini, aku akan menjadi satu-satu orang di seluruh benua Tiang Kiong yang memilikinya. Nampaknya itu tiba. Ching si orang yang ingin menyelamat ibunya tak akan punya pilihan lain selain memohon padaku. Hoi, Xixian, silakan katakan harganya kepadaku. Bagaimana dengan 1 juta yuan stone premium? Deal, Xixian, kamu benar-benar orang yang baik hati. Aku kira dia akan merasaku, tapi siapa sangka dia akan sedermawan ini. Kau adalah keponakan master, jadi tentunya kau adalah teman berhargaku. Oh iya, kita ada teman baik. Oh, mereka saling mengakali satu sama lain. Ming Er, aku masih punya beberapa lagi. Aku masih mau lagi. Kenapa kau tidak membeli semua dengan harga sebelumnya? Tentu berapa banyak lagi yang kau punya. Aku harus memonopoli silver setku. Kalau tidak, aku tak akan bisa mengancam Chou Xiaoran. Tidak, banyak. Aku hanya punya beberapa lagi. Rupanya di sini sang MC tidak punya hanya satu, tapi lumayan bertumbuk-tumbuk. Satu. Hahaha. Ini berapa? Jika kau tak mau membelinya, aku akan menyimpannya kembali. Cisia, ini jelas-jelas penipuan. Kenapa kau tidak memeriksanya? Cukup, kau sudah mendapatkan silver setnya, jadi pergilah. Tapi master, aku rupanya di sini. Orang ini ketipu mati-matian sama sang MC kita. Murid pengkhianat, kenapa kau memprovokasinya? Provokasi? Itu jelas-jelas pertukaran yang adil, bukan? Kamu memanggilku apa barusan? Coba, aku pengen denger lagi. Dasar murid pengkhianat. Murid pengkhianat, kamu harus memanggil aku GG dengan patuh. GG itu dalam artian Cina yaitu kakak tercinta. Atau kalau dari bahasa Jawa itu mas, atau bahasa Sunda itu AA. Gitu ya. Bahan buat kalian. Dalam mimpimu, kamu ingin memanggilku
Hah? Hah? Ayo, ayo, ayo. Rupanya di sini Master ini dikelitikin sampai malu-malu ngeong dan menjadi lian. Aduh, cici. Master, kamu kelihatan sedih lebih gemuk dibanding setengah bulan lalu. Apa berat badanmu naik? Master, biarkan murid-murid ini merasakan nikmatan surgawi dari dirimu. Kurang ajar, pergi sana ganggu terus. Berat badanku tidak naik. Menyingkirlah kau. Lupanya di sini apel itu langsung dimakan sama sang MC. Oh benar, apa Master sudah melakukan hal yang murid ini minta padamu? Dia langsung bangun seketika. Itu ada di Imperial Place. Menyingkirlah, aku akan pergi dan membawakannya untukmu ke sini. Berpindah tempat. Di Kimengdis Imperial Place. Wow, Master, di mana itu? Itu di sebelah sini. Seperti yang diharapkan dari masterku yang cantik ini. Kamu benar-benar pengrajin pengalaman. Wow, ini barang yang super mewah. Batu ini tidak hanya bisa memunculkan cahaya, tapi juga bisa menghangatkan ruangan. Master, menggunakan benda ini untuk memijat akun poin di telapak kaki, kau pasti akan memberikan manfaat yang besar untuk pemulihan dan kultivasimu. Murid pengkhianat, kau pikir aku sedang kau lakukan? Master, kau benar-benar wanita yang luar biasa cantiknya. Dasar murid pengkhianat, jadi kau memintaku membuat ini untuk membuliku. Kau dasar, langsung saja masternya bobo di sana. Jadi apa yang Master mau sekarang? Salah bicara aku.